Pada pedang yang setengah terpotong, titik cahaya kristal menyala, membentuk pria berpakaian putih di depan Yang Fan. Dia memiliki penampilan biasa, tetapi memiliki sikap menyendiri yang tidak ada bandingannya dengan semua orang di dunia. Setelah 40 tahun sejak krisis terakhir Sekte Dao Abadi, Wu Shuang akhirnya muncul kembali. Mengenakan pakaian seputih salju, tanpa angin, dia membuka matanya perlahan, dan dalam kegelapan yang pekat, dia bisa melihat bayangan pedang ketiadaan, mencari dengan hati-hati, itu sebenarnya adalah pedang ketiadaan yang patah. Wu Shuang mengangkat tangannya, dan pedang yang patah muncul di tangannya, berdengung seperti bagian dari tubuhnya. Pada saat tertentu, dia melihat pedang yang patah itu memudar sedikit demi sedikit, dan benar-benar menyatu ke lengannya. Melihat situasi ini, Namong Han sangat ketakutan. Dan ketika Wu Shuang muncul, dia kesulitan bernapas, wajahnya yang cantik pucat, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, dan dia berada dalam penindasan yang tak terlukiskan. Dia melihat penampilan Wu Shuang dan seluruh proses mengumpulkan pedang yang patah dengan jelas. Pedang patah ini bukankah itu harta karun yang tidak diketahui asalnya yang Penatua yang gunakan untuk mengintimidasi para pahlawan selama malapetaka Sekte Dao Abadi? Jantung Namong Han berdetak lebih cepat. Dia tidak mengerti mengapa Wu Shuang memadat dari pedang yang patah menjadi tubuh daging, dan kemudian mengambil pedang yang patah itu ke dalam tubuhnya. Sungguh perasaan yang aneh. Wu Shuang menutup matanya entah kenapa, dan berkata pada dirinya sendiri setelah membunuh Feng Qinghou dan inkarnasi Gulong hari itu, level jiwaku meningkat lagi. Sama. Tanda tanya. Yang Fan tidak percaya. Wu Shuang memiliki konsep seni kendo yang sangat mendalam, tingkat itu cukup untuk mengalahkan master kendo lain di dunia ini. Tapi keterampilan pedang esoteris yang menakutkan ini terbangun sedikit dengan peningkatan wilayahnya. Setelah sekian lama, Wu Shuang membuka matanya dan melirik Yang Fan dan Namong Han. Yang Fan tidak menanggapi dengan jelas, tetapi Namong Han di sampingnya merasa seolah-olah pikirannya akan ditusuk, dan jiwanya bergetar. Tiba-tiba, ada nafas yang anggun dan tak terlihat dari tangan Yang Fan, yang membuatnya merasakan tekanan tersapu, dan merasakan nafas yang hangat dan hangat bahkan lebih. Namong Han merasa bersyukur, dan segera merasakan rasa aman, berharap tidak pernah meninggalkan tangan ini, dan wajahnya yang cantik mendapatkan kembali kulitnya, segera diwarnai dengan lapisan merah cerah. Apakah dia selir barumu? Wu Shuang hanya berkata dengan ringan, dan kemudian memandang Yang Fan, kamu adalah kekasih yang disukai oleh surga. Kamu tidak harus menanggung kesepian dan kebosanan yang tak ada habisnya, tetapi kamu dapat memiliki ketinggian yang sebanding dengan kita dan potensi. Kenapa begitu? Tentu saja Yang Fan mengerti apa yang dia maksud. Misalnya, master tingkat tinggi seperti Qian Qiu Wuhen dapat berlatih dan memahami kapan saja, di mana saja, tanpa kerabat dan teman, dan bahkan memiliki ketidakpedulian seperti dewa yang meninggalkan semua emosi di dunia. Bahkan untuk kultivator abadi, sangat sulit untuk mencapai level seperti itu, jadi seberapa kesepian dan membosankan yang harus mereka tanggung. Lagi pula, selama itu adalah makhluk hidup, setelah membuka kecerdasan spiritualnya, ia akan memiliki perasaan, bahkan yang disebut kejam dan berdarah dingin, itu juga sejenis emosi. Sebaliknya, Yang Fan memiliki kerabat, teman, biksu ganda, selir, dan sebagainya. Yang Fan tetap diam dan tidak menjelaskan apa-apa, tetapi Namong Han di sebelahnya tersipu dan hampir membenamkan kepalanya di dadanya. Apakah dia baik-baik saja? Wu Shuang bertanya tiba-tiba. Yang Fan bisa langsung tahu siapa yang dia tanyakan. Bahkan Wu Shuang, yang menyendiri dan unggul, pernah terobsesi dengan seorang wanita. Sejak dia menyerah kesakitan, dia telah mengabdikan dirinya pada ilmu pedang. Dia sangat baik, tapi dia adalah bintang di dunia ini, dan tingginya mungkin melebihi kamu dan aku. Jawab Yang Fan. Xing Zun. Jantung Namong Han berdetak lebih cepat. Dia sangat berpengetahuan dan telah mencari legenda tentang Xing Zun di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa di zaman kuno, Xing Zun dapat mengintip nasib ruang dan waktu, dan memiliki ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh semua orang, dapat dengan mudah menggulingkan dinasti pembudidaya dan merencanakan kerajaan baru. Itu adalah keberadaan misterius yang berdiri di luar semua makhluk hidup, di luar permainan catur, dan melampaui sistem kekuasaan. Dalam hal status, Xing Zun setidaknya bisa sejajar dengan Kaisar Qin saat ini. Aku akan segera pergi dari sini. Sebelum itu, ada satu hal lagi yang aku tidak mengerti. Wu Shuang tidak bertanya lagi pada Yu Wenxin. Ya, ada masalah lain, yang harus dihilangkan. Mata Yang Fan berkilat tajam. Sekarang saya telah memadatkan Huan Tian Bat kedua, dan kepekaan saya meningkat pesat. Saya memiliki kesempatan untuk membunuh Wei Sun.
Akankah kita melakukannya? Biarkan aku bersiap untuk setengah tahun. Yang Fan menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, hal berikutnya yang harus dibunuh adalah keberadaan yang mungkin setingkat dengan Star Venerable. Namong Han ketakutan, apa yang mereka berdua bicarakan sangat mengejutkan, dan beberapa dari mereka tidak begitu mengerti. Namun, dia tahu legenda tentang Witch Venerable. Wu Zun bisa dikatakan sebagai salah satu karakter paling misterius dan jauh di benua Dongsheng. Tidak ada yang melihat warna aslinya. Aku akan memberimu waktu setengah tahun. Wu Shuang mengangguk dan hendak pergi. Kamu sebaiknya tidak meninggalkan Xian Daosong. Yang Fan menghentikannya karena puncak peri ini luar biasa, itu bisa sangat melindungi rahasia surga, dan peri tua Baiyu ada di dalamnya, tetapi itu bisa meningkatkan kekuatan perhitungan. Jika waktunya tiba kita bisa bergandengan tangan dengannya. Bagus. Wu Shuang menutup matanya dan mengikuti Yang Fan dari dekat. Aku akan memanggil Huang Fu. Namong Han melepaskan diri dari tangan Yang Fan dan mendarat di depan sebuah gua di bawah. Tidak lama kemudian, seorang pemuda heroik keluar dari gua, dengan alis pedang dan mata harimau, hidung lurus, dan sosok kekar. Yang Fan hampir tidak percaya, ini adalah mantan Huang Fu, yang disebut Monkey Kurus oleh teman-temannya. Temui Yao Shiyang. Huang Fu memahami kepribadian Yang Fan, jadi dia hanya memberi hormat sedikit. Yang Fan mengangguk, menatapnya sejenak, dan menemukan bahwa darah yang diwariskan dan akar roh alien di tubuhnya sangat cocok. 40 tahun kemudian, kultivasi Huang Fu telah mencapai tahap awal transformasi para dewa, hanya setengah langkah lagi dari tahap tengah transformasi para dewa, yang membutuhkan pemahaman hukum Tongsuan. Untuk menerobos rintangan ini, kerja keras saja tidak cukup, seseorang perlu memahami misteri langit dan bumi. Mungkin saat pencerahan berikutnya, Anda akan dipromosikan, atau mungkin sulit untuk melewati ambang ini selama sisa hidup Anda. Yang Fan menemukan bahwa kekuatan pengalih perhatian Huang Fu secara misterius terhubung dengan dunia sekitarnya tampaknya memasuki tahap pertengahan transformasi akan terjadi dalam beberapa tahun, atau bahkan lebih pendek. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dia pantas berada di antara orang-orang yang dia lihat, orang-orang yang berbakat, dan memiliki harapan untuk mengejar Qian Qiu Wu Hen dan Wu Shuang. Huang Fu berkata beberapa dekade yang lalu, seseorang dalam keluarga ingin mengingat saya, dan ada surat dari ibu saya tapi saya mengingat kata-kata Penatua Agung dan Yao Shiyang, dan saya tidak akan pernah kembali kecuali saya dipromosikan ke tahap akhir transformasi. Yang Fan menghargai dia berkata kamu sangat ulet, dan kamu juga memiliki ambisi dan keberanian untuk mencapai hal-hal besar. Setelah memberi Huang Fu ramuan dan 1 atau 2 senjata sihir psikis, Yang Fan meninggalkan gua. Wu Shuang mengikuti dengan mata tertutup dari awal hingga akhir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namong Han sangat iri pada Huang Fu, memiliki orang yang mulia seperti Yang Fan tidak hanya membuka potensi di tubuhnya, tetapi juga memberinya ramuan dan senjata ajaib. Dapat dibayangkan bahwa dalam 100 tahun ke depan, Huang Fu diharapkan menjadi Huang Wuhou baru di prefektur Tianwu. Dan bakat serta penampilannya sendiri semuanya manusia super, tetapi dia masih belum memiliki kesempatan seperti itu. Yang Fan melihat pikirannya, dan setelah mengirim Namong Han ke gua, dia juga memberinya beberapa pil suci yang sangat berharga. Namong Han sedikit panik, beberapa obat mujarab yang diberikan Yang Fan secara acak adalah semua harta yang bisa membuat pembangkit tenaga listrik Huasen biasa menjadi gila. Jika pil roh ini digunakan dengan baik, pasti ada peluang baginya untuk melangkah ke tingkat Tongsuan yang tinggi. Tunggu, Penatua Yang, Anda tidak dibayar apa-apa, bagaimana saya bisa menerima begitu banyak obat mujarab yang berharga dari Anda tanpa alasan? Namong Han ragu-ragu. Ini takdir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang Fan tersenyum. Obat mujarab ini semuanya diperoleh dari Istana Tianlan, dan dia masih memiliki banyak lagi. Istana Tianlan dibuka setiap 20 tahun, dan Yang Fan bisa mendapatkan banyak harta darinya, termasuk senjata sihir psikis, obat mujarab, harta surgawi dan duniawi, batu spiritual berkualitas tinggi. Namong Han mengerutkan bibirnya, pikirannya melayang pergi. Menggertakkan giginya tiba-tiba, dia berlutut di depan Yang Fan. Masih terlalu dini bagi Penatua Yang untuk pindah ke Lingding Xianfeng, dan tidak ada yang merawat gua. Gadis kecil itu bersedia menjadi pelayan dengan nama tetua. Apakah kamu ingin menjadi pelayanku? Yang Fan sedikit terkejut. Pemikiran ini, tetapi melihat kepribadian penyendiri pihak lain, kemungkinan besar tidak akan setuju, jadi dia tidak menyebutkannya. Saya bersedia. Namong Han tampak bertekad, dan akhirnya membuat keputusan yang bisa mengubah nasib hidupnya. Faktanya, Yang Fan salah menghitung status dan energinya saat ini. Sebagai sesepuh sekte,
Dia tinggal di puncak ke-9, kedua setelah sesepuh agung di Sekte Dao Abadi. Di dunia Dakin Siuxian, nama Yang Fan telah menjadi legenda memenggal kepala pangeran, memaksa Raja Zhendong mundur, dan mengubah dunia dengan kekuatannya sendiri. Gengsinya saat ini setidaknya sebanding dengan para pangeran. Coba pikirkan, bahkan jika karakter legendaris seperti itu bisa menjadi pelayannya, itu sangat jarang. Oke, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi pelayanku. Yang Fan menatap Nangong Han dengan dalam. Nangong Han menghela nafas lega, dan dia mengambil keputusan karena dia tidak memiliki kesempatan seperti Huang Fu, dia akan bekerja keras untuk menjadi pelayan Yang Fan, dan dia pasti akan mengubah nasib masa depannya. Terlebih lagi, sosok legendaris seperti Yang Fan sudah menjadi pria sempurna di dunia ini, tidak peduli kultivasi, kekuatan atau penampilannya, dia sempurna tentu saja, jika dia tahu bahwa Yang Fan sudah memiliki beberapa selir, dia tidak akan berpikir begitu. Pada hari itu, Yang Fan membawa Nangong Han ke puncak ke-9 dan memberinya tanda untuk masuk dan keluar dari tempat ini. Kemudian, dia mulai mempersiapkan dengan cermat. Setengah tahun kemudian, tingkat ke-9 dari Lingding Xianfeng. Pundao hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantumu, apakah itu akan berhasil atau tidak diketahui. Tangan peritua Bai Yu melayangkan pengocok ke udara, dan berulang kali mengelusnya, membentuk sosok misterius berkaki 8, yang hampir menyelimuti seluruh langit di atas lapisan ke-9. Yang Fan berkata Penatua Agung hanya perlu memperkuat efek penginderaan rahasia surgawi di sini, dan Wu Shuang dan saya akan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk membunuhnya. Wu Shuang menutup matanya. Pedang patah muncul di tubuhnya, dan kemudian dia berubah menjadi titik cahaya kristal, menjadi pedang patah. Begitu Yang Fan menangkap Duan Jian, dia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan langsung menggunakan kekuatan penginderaan dari dua tunas Huantian hingga batasnya. Melalui peningkatan misterius Bai Yu, Yang Fan menemukan bahwa inderanya diperkuat lagi, dan dia dengan cepat bergabung ke dunia, dan bahkan ke dalam ruang dan waktu yang saling terkait, dan terhubung dengan rahasia surgawi yang melibatkan banyak makhluk hidup dalam kegelapan. Nangong Han Xiao berdiri tidak jauh dari sana, dan sangat sulit membayangkan bagaimana orang-orang ini akan membunuh yang mulia penyihir tertua dan terjauh dalam legenda. Induksi kuat yang dihasilkan oleh dua kuncup Huantian membuat Yang Fan melangkah ke mode surgawi dalam pikirannya. Samar-samar, seseorang dapat melihat dua kuncup cahaya, satu merah dan satu hijau, yang membesar tanpa batas dan menyatu ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, daya penginderaan Yang Fan meningkat berkali-kali lipat, dan dengan bantuan Xian Yan Dao Fa Bai Yu, pikirannya menyatu ke dalam ruang dan waktu yang kacau, dan dia bahkan menyentuh rahasia yang melibatkan sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya, makhluk. Secara teori, Yang Fan dapat memata-matai ruang dan waktu serta memprediksi masa depan. Namun, kekuatan mendalam untuk menguasai rahasia yang dibawa Huantiannya kepadanya sebagian besar dalam keadaan semi-pasif. Jika orang lain ingin berkomplot melawan Yang Fan, dia akan segera merasakan ketidakharmonisan dan mengikuti rahasianya. Kali ini, dia bekerja sama dengan peritua Bai Yu untuk memanfaatkan keuntungan geografis Lingding Xianfeng, tetapi dia ingin mengubah pasif menjadi aktif. Lawan yang ingin dia bunuh adalah Witch Venerable yang berada di luar sistem kekuatan. Dia telah mencapai puncak keterampilan dalam penerapan ramalan, dan dia bahkan lebih mahir dalam penggunaan dan spekulasi rahasia surgawi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk mengetahui rahasia pihak lain bahkan mengejar dan membunuhnya. Bahkan peritua Bai Yu, yang berpartisipasi dalam operasi ini, tidak tahu harus berbuat apa, dan khawatir jika rencana ini gagal dan memprovokasi penyihir, apakah itu akan membawa krisis kepunahan pada Sekte Dao Abadi. Dimungkinkan untuk menumbangkan dinasti budidaya abadi di tingkat dukun. Di zaman kuno, di bawah perhitungannya, bahkan makhluk abadi dan iblis sejati pun jatuh. Pada saat ini, Yang Fan melihat ruang dan waktu yang kacau, tetapi buram, dan gambar yang berkedip sesekali tidak banyak membantunya. Di satu sisi, tidak mungkin bagi siapapun di dunia untuk mengamati ruang dan waktu yang kacau dengan jelas. Yang penting adalah membuat analisis berdasarkan gambar yang dimata-matai, lalu mengekstrapolasi. 2. Penyihir itu sendiri memiliki pencapaian yang luar biasa, dan perisainya terhadap rahasia surga juga sangat kuat. Peritua Bai Yu tidak memiliki skor, tidak percaya diri, dan bahkan beberapa kekhawatiran. Saat ini, Wu Shuang hanya ingin berperan sebagai senjata pembunuh, dan tidak berhak berbicara sama sekali. Basis kultivasi Nangong Han rendah, dan dia tidak dapat berspekulasi tentang masalah ini, tetapi dia lebih merindukan dan penasaran di dalam hatinya, dan memiliki lebih banyak keraguan bahkan jika dia merasakan rahasia Wu Zun, bagaimana dia bisa membunuhnya.
Tanah Gridkin sangat luas dan tak terbatas, hampir tidak ada yang bisa mendekati Wu Zun. Wu Zun yang misterius dan kuno tidak akan membiarkan musuh mendekatinya, jika tidak, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Yang Fan yang memimpin semua ini. Saya melihatnya mengerutkan kening dengan erat, dan rasa rahasianya diperbesar tanpa batas. Samar-samar, dia sepertinya melihat garis besar masa depan daratan, tanda-tanda naik satu persatu. Pada waktu tertentu, dia melihat nafas naga naik dari barat Laut Dakin, menciptakan adegan kelahiran 9 naga. Setelah itu, dia melihat sosok wanita yang dikenalnya, mayat dingin, terbaring di peti mati kristal es. Tapi orang itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia lewat dalam sekejap. Terlebih lagi, pada periode waktu tertentu, Yang Fan sendiri berdiri di aula yang mulia, berkelahi dengan seseorang, dan bahkan mengorbankan 3 dewa yang terlalu ilusi untuk menghasilkan kekuatan tabu dari kekacauan dan kehampaan pada saat itu. Dia masih jika para dewa tinggi di atas, mereka memandang ke bawah ke alam semesta. Di ruang dan waktu lain, dia melihat Monkey Dewa yang menakutkan mendukung dunia, membuka mata ketiganya, mencabik-cabik dunia, dan lawannya bahkan lebih menakutkan, jurang yang menakutkan, keberadaan yang tidak jelas, rahasianya langsung terlindung. Belakangan, dia bahkan samar-samar melihat letusan punggungan pembuluh darah bumi, gemetar artefak abadi di dunia atas, dan miliaran makhluk di laut dalam sebagian besar. Gambar yang dilihat Yang Fan tidak jelas, mereka semua cepat berlalu, tetapi mereka agak terkait dengannya. Pada saat tertentu, dia merasa sangat sulit, dan perluasan ruang dan waktu terhambat. Hingga saat ini, Yang Fan masih belum mengetahui rahasia tentang Wu Zun. Kalau begitu, aku akan kembali dan melacak. Yang Fan merasakan Huantianya, yang memperluas dunia, dan berbalik. Gambar buram itu terlintas di benaknya lagi. Tiba-tiba, gambar buram muncul di benak saya. Yang Fan menemukan bahwa dia sedang duduk bersila, dengan matahari merah di atas kepalanya, dan Xiao Xin melindungi Dharma di sampingnya. Pada saat ini, Zimo dan pemburu lainnya datang, dan masih ada sosok yang kabur, menebak bahwa itu adalah Lu Yun Lusan. Itu di sini. Hati Yang Fan tergerak, dan dia mengikutinya. Suala, layar menyala, dan di istana yang terdistorsi dan redup, sosok kurus terlihat samar-samar, memegang prisma heksagonal. Aku melihatnya. Jantung Yang Fan berdetak kencang, dan 2 kuncup langit yang bersinar bergetar pada saat yang sama, kehampaan api berbintik emas menyala di kuncup lampu merah, menghasilkan gelombang misterius, yang mengikuti transmisi dari rahasia surgawi. Ah! Sosok kurus dalam gambar menjerit dan mengerang, seluruh tubuhnya dipenuhi api. Namun, sosok buram itu berputar sebentar, dan tiba-tiba memotong rahasianya, membuat Yang Fan kehilangan mediumnya. Hampir berhasil. Yang Fan tiba-tiba membuka matanya, tetapi merasa lelah. Aku benar-benar kehilangan 200 tahun hidup untuk ini. Yang Fan, yang mengendalikan sifat kehidupan, sedikit mengernyit. 200 tahun hidup. Bai Yu terkejut. Namun, bagi saya, harga ini masih dapat diterima. Jika saya dapat membunuh Wu Zun, bahkan jika saya menyerahkan 2000 tahun hidup, itu akan sepadan, kata Yang Fan dengan tenang. Ketika Bai Yu mendengar ini, wajahnya sedikit berkedut. Umur 1 atau 200 tahun bukanlah jumlah yang kecil untuk orang berpangkat tinggi manapun. Anda harus tahu bahwa Jin dan tingkat tinggi hanya memiliki umur sekitar 500 tahun, dan Yuanying tingkat tinggi berusia antara 1000 dan 1500 tahun. Transformasi dewa tingkat tinggi paling lama 3000 tahun. Dan Yang Fan kehilangan 200 yuan nyawa bahkan tanpa mengedipkan matanya. Sebagai seorang praktisi immortal Hong Jue, benih hijau kehidupan lahir di tubuhnya, membentuk akar jiwa dari bawah, dan mengembunkan kuncup langit yang bercahaya dari atas. Yang Fan bukan lagi makhluk biasa, vitalitasnya melampaui manusia, dan bahkan dibandingkan dengan beberapa ras monster purba yang sering hidup puluhan ribu tahun, masih jauh tertinggal. Apoteker Oriental di Tianqin Neihai dapat memiliki umur 10 kali lipat dari level yang sama dengan bantuan Wood Spirit Orb. Tapi Yang Fan tidak membutuhkan benda ini, dan vitalitasnya lebih kuat dari Apoteker Oriental. Pada saat yang sama, di suatu tempat di Dakin, ada sebuah istana yang gelap. Orang pembawa sial, orang ini benar-benar tidak akan melepaskanku. Sekarang dia bekerja sama dengan Wu Shuang dan Bai Yu, dewa tua, untuk mencoba membunuh dewa ini dengan melacak rahasianya. Melihat sosok kurus memegang heksagonal prisma rahasia, pakaiannya hangus. Dia terbakar di beberapa tempat, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Wu Zun, bagaimana dia bisa mengabaikan jarak di angkasa dan melukaimu? Di samping Wu Zun,
Pria berambut perak yang mengenakan topeng hanya memperlihatkan sepasang pupil coklat yang tampak kabur di malam hari. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang orang ini. Dia tidak hanya memiliki kekuatan supernatural, tetapi dia juga melampaui sistem kekuatan. Sekarang basis kultivasinya telah meningkat pesat, dan dengan bantuan keunggulan geografis khusus dari Bai Yu dan Lingding Xianfeng, dia mengikuti petunjuk rahasia surga. Saya melacak keberadaan dewa, dan kemudian meminjam kekuatan supernatural untuk melintasi sistem untuk menimbulkan kerusakan pada saya. Meskipun kekuatan ini telah melemah hingga batasnya setelah dilemahkan oleh waktu dan ruang, bagi saya yang tidak pandai melawan kekuatan, masih jangan meremehkannya. Jika saya tidak menutupi rahasianya tepat pada waktunya, saya mungkin akan menemukannya. Nada bicara Wu Zun sedikit ketakutan. Ini terlalu menakutkan, jadi bisakah Yang Mulia Wu melawan? Wanita berambut perak itu bertanya dengan suara rendah. Orang ini memiliki kekuatan individu yang kuat, dan vitalitasnya luar biasa. Sihir kuno saya, termasuk berbagai kutukan, tidak dapat membantunya. Dalam konfrontasi seperti itu, dia sudah tak terkalahkan. Dan, dalam rahasianya, ada yang sama sekali tidak dapat diprediksi pertanda tidak biasa, bahkan jika saya bergandengan tangan dengan Xingzun, saya khawatir saya tidak dapat menyelesaikannya. Orang ini adalah angka yang tidak biasa. Untungnya, Wu Zun ini memiliki pandangan jauh ke depan. Wu Zun jelas penuh dengan kecemburuan dan ketakutan menuju Yang Fan, tetapi di penghujung hari, sudut mulutnya sedikit melengkung. Lanjutkan melacak. Mata Yang Fan membeku, dan kedua kuncup Huantian sekali lagi dioperasikan hingga batasnya. Suatu hari, Yang Fan melihat pemandangan yang familiar. Dia menyerang panggung pemula di Dalongtan, dan berhasil di saat-saat terakhir. Dia samar-samar berharap bahwa ini akan menjadi daerah aliran sungai yang kritis. Ketika dia berhasil dipromosikan ke tahap Huanbu, dia tiba-tiba menyadari secara pasif bahwa nasib rahasia surgawi sedang dikendalikan oleh orang lain, dan secara alami melakukan serangan balik dengan marah. Desir. Tiba-tiba, dua gambar yang terkait erat muncul di benak Yang Fan. Yang pertama, di menara bintang kuno tertentu, sosok yang tidak jelas mengerang. Di gambar kedua, di istana yang gelap sebelumnya, sosok kurus itu menjadi pucat karena terkejut ketika sebuah cermin kuno jatuh ke tanah di tangannya. Itu di sini. Yang Fan segera membeku di layar kedua, mengikuti koneksi rahasia, dan mengikuti. Segera, dia merasakan kehadiran Wu Zun lagi. Lakukan. Yang Fan melepaskan fluktuasi misterius dari dua kuncup Huantian pada saat bersamaan. Kuncup langit merah berseri dan nyala api berbintik emas ilusi bergabung menjadi pedang patah Wushuang. Tunas langit bercahaya cian, gelombang hijau jernih, diberkati di permukaan pedang yang patah. Yang Fan merasakan rahasianya, dan mengayunkan pedangnya. Pedang patah Wushuang memancarkan dua warna cahaya dalam kehampaan, dan membawa rahasia kendo tertinggi, menembus ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, di istana yang gelap, dengan suara puci, pedang yang hampir tidak patah menembus tubuh Wu Zun. Wu Zun berteriak, pertama-tama, makna mendalam dari dao pedang tertinggi menembus ke tingkat jiwanya. Setelah itu, gelombang hijau tipis dan transparan menghancurkan tubuhnya, dan nyala api berbintik-bintik emas membungkusnya dari dalam keluar. Tuan Wu Zun. Wanita berambut perak di sampingnya berseru, di matanya, Wu Zun berdiri di tempat tanpa serangan apapun, tetapi tiba-tiba berteriak dan berubah menjadi bola abu. Kaca, boneka gelap berubah menjadi bubuk hitam, tapi masih ada setumpuk darah di samping tempat kematian Wu Zun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan tubuh aslinya. Yang Fan memegang pedang patah Wushuang di tangannya, wajahnya menjadi pucat. Apa yang terjadi? Aku merasa seperti telah menikamnya sampai mati. Suara Wushuang terdengar. Dukun adalah dukun, berdiri di puncak sistem. Meskipun aku mungkin membunuhnya, aku khawatir orang ini telah bersiap untuk meninggalkan Dakin. Yang Fan menghela nafas pelan. Hehe, jadi sebelum kamu berencana untuk menyerang, Yang Mulia Wu tahu tentang bencana itu dan melarikan diri setelah mendengar berita itu. Peritua. Bai Yu mengelus janggutnya dan tersenyum. Melihat seluruh benua Dongsheng, mungkin belum pernah terjadi sebelumnya untuk dapat mendorong Wu Zun sejauh ini. Prediksi Raja Wu Zun dan penggunaan rahasia melebihi harapan Yang Fan. Dengan mengorbankan ratusan tahun hidup, dia bahkan mengintip ke masa depan ruang dan waktu, melacak banyak rahasia, dan membunuhnya, tetapi tanpa diduga itu hanyalah pengganti. Apalagi kembaran ini sebenarnya bisa membuat penampilan palsu, membuat Yang Fan dan yang lainnya mengira dia masih di Dakin. Peritua Bai Yu berkata sambil tersenyum, dia mungkin melarikan diri ke wilayah laut luar.
Dikabarkan bahwa ada biksu top di sana, yang tidak terikat oleh daratan dan langit dan bumi, dan merasa nyaman. Aku jelas merasa bahwa aku telah membunuhnya. Melihat ini, mata Bai Yu membeku, dan dia menarik napas. Tampaknya apa yang saya bunuh barusan tidak sesederhana pengganti. Bahkan jika Master Penyihir mungkin melarikan diri ke laut luar, dia tidak bisa menggunakan pengganti. Untuk membunuhnya, ambil kerusakannya. Pedang barusan hampir melampaui batasan ruang, menghancurkan kembaran Wu Zun di Dakin. Meskipun kekuatan pukulan itu dikirim mengikuti rahasia langit dan melemah hingga batasnya setelah melewati banyak ruang, itu masih bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Wu Zun, yang tidak pandai melawan kekuatan. Berkat tembakan Wu Shuang kali ini, kalau tidak aku hanya bisa melacak rahasianya dan menyebabkan kerusakan padanya. Yang Fan tersenyum sedikit. Niat baik yang mengerikan dari ilmu pedang yang terkandung dalam pedang patah bahkan memiliki makna mendalam untuk menembus ruang, sehingga kekuatan supernatural Yang Fan dapat dimainkan sepenuhnya, dan dia dapat membunuh Wu Zun yang berada ratusan juta mil jauhnya. Saya tidak melakukan apa-apa, saya harus berterima kasih karena telah menyingkirkan musuh ini untuk saya. Wu Shuang berkata bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Baru saja dia bertindak sebagai senjata pembunuh, Yang Fan adalah pemimpin sebenarnya, dan Bai Yu adalah asistennya. Sebagai seorang pelayan, Namong Han berdiri diam di samping. Kengerian di hatinya benar-benar tak terlukiskan. Apalagi saat dia melihat darah menetes dari pedang yang patah, dia merasa luar biasa. Ada semacam kekuatan supranatural di dunia, yang dapat langsung membunuh dan melukai Wu Zun yang jauh dengan cara yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Namun, Yang Mulia Dukun itu dapat memprediksi sebelumnya dan melarikan diri ke laut luar, dan wawasannya tentang rahasia surga jauh dari apa yang bisa kita tandingi. Yang Fan masih mengagumi kemampuan Yang Mulia Dukun. Penatua Yang, mengapa Anda perlu meremehkan diri sendiri, bahwa Wu Zun adalah ras misterius yang bertahan dari zaman kuno hingga saat ini. Itu pernah diatur dan dirancang untuk membantu kekuatan besar periode Xianqin untuk membunuh kebenaran kuno, naga, dan bahkan makhluk abadi dan iblis sejati dari alam bawah. Di zaman kuno, hanya ada menara astrologi yang bisa membuatnya kewalahan. Peritua Bai Yu berkata dengan kagum, benar-benar tak terbayangkan bahwa dia bisa memaksa Yang Mulia Penyihir pergi, atau bahkan melarikan diri terlebih dahulu. Yah, karena dia itu tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi kita, jadi aku tidak perlu menghabiskan umurku lagi. Yang Fan masih sedikit tidak mau, tapi dia harus melakukannya menyerah. Sulit bagi Yang Fan untuk merasakan keberadaan Wu Zun yang melarikan diri ke laut luar, yang mungkin terkait dengan pengekangan langit dan bumi di benua Dongsheng. Lagi pula, wilayah laut terluar, di luar daratan, dikabarkan sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan laut dalam Tianqin yang tak terbatas tidak lebih dari mata air kecil yang merembes ke daratan dari wilayah laut luar, yang tidak signifikan dibandingkan dengan wilayah laut yang sebenarnya. Musuh telah tersingkir, dan aku harus pergi. Wu Shuang menatap Yang Fan dalam-dalam dan menawarkan untuk pergi. Yang Fan menatap matanya, tidak menahan diri, dan berkata dengan nada serius, hati-hati. Peritua Bai Yu berhenti berbicara, merasa sedikit menyesal di hatinya. Jika Wu Shuang duduk di Lingding Xianfeng dan bergabung dengan Yang Fan, dia pada dasarnya tidak dapat menghadapi musuh tanpa rasa takut. Hei, menyaksikan Wu Shuang berubah menjadi kilat perak, membawa energi pedang yang ganas melintasi langit, Yang Fan menyaksikan dengan tenang, diam untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Wu Shuang memiliki pemahaman dunia yang tak terkalahkan dan ilmu pedang terkuat, tetapi ditakdirkan untuk ditemani oleh kesepian. Yang Fan memadatkan dua kuncup Huantian, mengetahui rahasia surga, dan memiliki penilaian yang lebih jelas tentang pengalaman hidup Wu Shuang. Dia, seperti aku dan Qian Qiu Wuhen, ditakdirkan untuk mengambil jalan yang tidak biasa. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa menyimpulkan asalnya sama sekali. Aku khawatir itu berasal dari alam atas. Mata peritua Bai Yu menunjukkan kengerian. Dalam hal perhitungan, dia lebih mahir daripada Yang Fan, tetapi Yang Fan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk merasakan rahasia langit, dan dia tahu lebih banyak tentang Wu Shuang, sehingga dia dapat memata-matai rahasia langit dengan lebih jelas. Sementara itu, jauh di utara, lantai 49 menara astrologi. Wu Zun masih berhati-hati seperti biasa, dan melarikan diri. Di bawah kecemerlangan bintang, Xing Zun, kata Yu Wenxin sambil tersenyum. Kekuatan supernatural Yang Fan benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mendorong Wu Zun tua itu ke laut luar. Saya pikir saya telah bertarung melawan Wu Zun selama bertahun-tahun, tetapi saya belum memanfaatkannya, kata Priest Moon sambil tersenyum. Kemampuan saudara Yang untuk merasakan rahasia surga memang sangat kuat,
tetapi dia tidak terspesialisasi dalam hal ini. Dia kebanyakan pasif dalam hal ini, dan sulit untuk secara aktif menghitung rahasia surga dan membuat pengaturan. Mungkin ini ada hubungannya dengan karakteristik pelatihannya sendiri. Terkait, Yu Wenxin melihat ke tengah daratan dari jauh. Tapi sejak saat itu, tidak peduli betapa sulitnya bagi siapapun untuk melawannya, Dao You yang telah memulai takdirnya sendiri. Sejak saat itu, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Semuanya bergantung pada langit. Wajah Priest Moon yang bermartabat dan cantik mencerminkan anggukan suci Yu Wenxin. Dan matanya melayang pergi dengan cara ini, saya dapat yakin bahwa mungkin setelah beberapa saat, saya akan menyerahkan cincin bintang kepada Anda dan mengurus posisi Star Master untuk sementara, dan aku bisa melakukannya di sini. Tidak banyak waktu untuk tinggal. Mungkinkah Xingzun itu, kamu sudah? Pendeta Yue menjadi pucat karena kaget dan tidak bisa percaya itu. 2 bulan kemudian, rasa dingin yang menusuk jiwa muncul di Gua Yang Fan. Tubuh halus Namong Han terasa dingin, dan dia nyaris tidak bisa menahan udara dingin yang keluar dengan menggunakan mana pada tahap awal transformasi. Dia menatapnya, dan menemukan bahwa ada kecantikan es yang ramping dan indah di dalam gua, rambut birunya yang ramping memancarkan arus yang sedikit dingin, jika dia tidak memperhatikan, dia mungkin akan membeku. Kamu siapa? Namong Han tampak waspada. Keindahan sedingin es dengan rambut biru dan sepasang mata biru yang indah, dengan pandangan acak, membuat Namong Han merasakan hawa dingin dari jiwanya, dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk bergerak. Dia adalah makhluk rohku, Han Liuli. Kata Yang Fan sambil tersenyum. Tuan, Han Liuli membungkuk padanya dan memberi hormat, nafas dingin di matanya sedikit melunak, penuh kepercayaan dan rasa hormat. Hehe, terakhir kali kamu mengambil Ice Spirit Fruit, kamu dengan mudah melangkah ke tahap transformasi dewa, dan bahkan semakin dekat dengan bantuan obat kuat, dan sekarang kamu melangkah ke tahap transformasi dengan bantuan 2 buah S1 dan batu roh kelas atas dalam satu gerakan. Di tahap tengah transformasi, saya khawatir itu tidak akan mengganggu Anda di tahap akhir transformasi. Yang Fan tersenyum bahagia. Han Liuli memiliki kekuatan binatang ilahi, dan dengan bantuan harta surga dan bumi dingin Yang Fan yang tak habis-habisnya, jika dia masih tidak bisa maju dengan cepat, dia mungkin juga akan dibunuh secara langsung. Selain itu, tinggal di ruang Xianhong sepanjang tahun, vitalitas Han Liuli menjadi semakin kuat, dan jiwa serta tubuhnya terus berubah dan dicuci. Jika saya tidak bertemu tuanku, Liuli mungkin masih linglung saat ini, tidak dapat mengaktifkan roh sejati dan berubah menjadi bentuk manusia, dan tidak akan memiliki kesempatan untuk itu. Kebaikan yang luar biasa, Liuli tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Kali ini ketika dia meninggalkan Bea Cukai, wilayahnya akan sepenuhnya dikonsolidasikan. Saya ingin melayani tuannya. Dalam kehidupan pertumbuhan dan transformasi Han Liuli, Yang Fan tidak diragukan lagi memainkan peran yang sangat rumit, bukan hanya master sederhana, tapi juga citra seperti ayah dan guru. Aku memintamu untuk keluar kali ini, itulah yang kumaksud. Karena selanjutnya, aku harus pergi ke alam Kaisar Iblis, yang bisa dikatakan sebagai tanah suci yang dirindukan klan Iblis di daratan. Yang Fan mengangguk dan tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, nafas Yang Fan tiba-tiba berubah, dan dia mensimulasikan transformasi lagi dan lagi. Pada saat tertentu, aura yang mirip dengan Han Liuli keluar dari dirinya. Simulasikan nafas klan Iblis. Yang Fan yang mengendalikan kekuatan alami kehidupan, sangat mudah meniru nafas, dan teknik penggantinya bahkan bisa menipu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Tuan dapat dengan mudah meniru nafas ras monster tanpa menggunakan senjata sihir apapun, tapi aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Kata Namong Han sambil tersenyum. Dia sekarang menjadi pelayan di rumah besar Yang Fan, jadi dia adalah secara alami disebut master. Mengenai masalah Namong Han menjadi pelayan Yang Fan, tuannya, Bai Ling, tidak berani ikut campur. Dia bahkan lebih senang Namong Han memenangkan kesempatan seperti itu, dan bahkan statusnya sendiri di sekte ditingkatkan. Masih ada celah. Yang Fan sedikit mengernyit, dia tidak memiliki udara dingin yang nyata di tubuh Han Liuli. Kekuatan dingin yang ekstrim, kekuatan magneto-optik, ini adalah kekuatan di alam. Yang Fan pernah juga memikirkan apakah akan ada sedikit penyimpangan karena pengaruh lingkungan dunia jika dia menyimpulkan tahap Huanbu di ujung utara. Kuncup Huantian pertama adalah merasakan kekuatan bintang-bintang kuno di langit tak berujung, yang paling misterius dan paling penting. Akar kedua dan ketiga adalah pengumpulan kekuatan alam yang sangat besar. Ketika Yang Fan menyimpulkan, dia menyukai angin di mana-mana di kehampaan dan guntur dan kilat terkuat di langit.
Kedua kekuatan alam ini ada di mana-mana di langit, dan selanjutnya dapat mencakup kekuatan alam kehidupan yang lebih luas. Misalnya, kekuatan dingin yang ekstrim, kekuatan magneto-optik kutub utara, dan kekuatan alam lain yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi tidak terhitung banyaknya, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki keterbatasannya sendiri. Tampaknya dalam proses deduksi saya, perbedaan dalam setiap detail, bahkan geografi lingkungan, kebetulan, dan faktor manusia, akan menyebabkan penyimpangan di alam masa depan yang Fan menutup matanya dan merenung berulang kali, merasa bahwa deduksi aslinya benar. Padahal, tidak ada benar atau salah sama sekali, perbedaannya terletak pada penyimpangan jalan. Dan ada ribuan cara untuk menuju ke jalan raya, selama Anda mencapai yang ekstrim, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncaknya. Setelah banyak upaya, arus dingin tiba-tiba melonjak di tubuh Yang Fan, dan auranya lebih dekat dengan Han Liuli. Benar saja, bahkan udara dingin ada di udara antara langit dan bumi, dan bahkan dalam angin alam. Di bawah kecemerlangan bintang-bintang kuno, saya dapat menggunakan makna mendalam dari dua kuncup langit yang bersinar untuk menyerapnya. Yang mata Fan berbinar, dan dia berkata dengan sedikit gembira. Meskipun tidak mungkin baginya untuk menguasai kekuatan Han Liuli yang sangat dingin, dia dapat meminjamnya pada awalnya. Hah! Yang Fan tiba-tiba melihat keluar gua, Huan Tiannya merasakan sesuatu, dan berkata dengan kaget siapa, hampir lepas dari akal sehatku. Han Liuli hendak bergerak. Tetapi dihentikan oleh Yang Fan, dia merasa tidak ada yang datang jahat. Hah! Malam suram yang tak terlihat, memisahkan dunia, bahkan gua Yang Fan tertutup, seolah menghilang dari dunia. Siapa kamu? Di malam yang aneh ini, hanya Yang Fan yang tersisa dan seorang wanita misterius di seberangnya, dengan rambut perak dan pupil coklat, misterius, kuno dan anggun. Salam kepada penguasa baru Paviliun Tianji. Wanita berambut perak itu berlutut di depan Yang Fan. Paviliun Tianji, tuanmu, Anda akan menggantikan Wu Zun dan menjadi pemilik baru Paviliun Tianji, kata wanita itu dengan hormat. Kenapa begini? Karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Paviliun Tianji sejak zaman kuno. Pemenangnya adalah raja. Pemenangnya adalah raja. Saya akan menggantikan Wu Zun dan menjadi terhormat baru Anda. Di bawah malam misterius ini, Yang Fan merasa bahwa semua indera dibatasi, dan bahkan rahasia surga diblokir sampai batas tertentu. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan melihat pupil coklat yang terbuka di bawah topeng wanita misterius itu, yang terakhir tenang, tetapi sedikit menundukkan kepalanya, tidak berani melihat langsung. Yang disebut pemenang adalah raja, yang berarti terlepas dari status, metode, pemenangnya adalah raja. Atau kekuatan pemenangnya adalah raja. Jadi, kamu mengalahkan Yang Mulia Wu dan memaksanya melarikan diri. Menurut aturan besi Paviliun Tianji, kamu adalah Verun yang baru. Wanita misterius dengan mata coklat itu berkata dengan hormat. Jadi begitu. Yang Fan memandangnya sejenak, tetapi tidak melihat tanda-tanda kebohongan, tetapi merasakan kesungguhan darinya. Yang Mulia baru, tolong beri nama identitas Anda sendiri. Melihat Yang Fan sedikit bingung, wanita berambut perak dengan mata coklat itu berkata, Yang Mulia Dukun dulu berasal dari suku Dukun, jadi dia dinamai Dukun yang terhormat. Nama Yang Mulia baru apa? Yang Fan berpikir sejenak, dan berkata maka itu akan disebut. Hong Zun. Salam, Hong Zun. Si rambut perak coklat wanita bermata itu membungkuk kepada Yang Fan dengan segala hormat. Karena Anda telah menjadi Yang Mulia baru, tolong perkenalkan kepada saya asal dan komposisi anisasi Paviliun Tianji, Yang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, meskipun dia agak tidak benar tentang dia menjadi terhormat baru, dia masih menerimanya setengah sampai 80%. Paviliun Tianji diwarisi dari akhir zaman kuno, dan diciptakan oleh orang yang misterius dan kuat. Pada saat itu, dinasti Xian Qin belum terpecah. Hingga kini, Paviliun Tianji telah melahirkan lebih dari 100 generasi terhormat, dan Wu Zun menjadi yang pertama puluhan ribu tahun yang lalu. Yang Mulia 108 juga merupakan orang yang paling lama menjabat, dan Anda adalah Yang Mulia 109. Untuk komposisi Paviliun Tianji, Yang Mulia adalah orang dengan status tertinggi, dan ada 9 anisasi besar di dalamnya, yaitu Divisi Tianyi, Divisi Tianlong, Divisi Tianhu, Divisi Tianwu. Ini divisi sebenarnya terdiri dari 9 ras dengan garis keturunan yang diwariskan di zaman kuno. Adapun Skynet di mata dunia, itu hanya pinggiran Paviliun Tianji, yang didirikan oleh beberapa pemimpin seperti Departemen Elang Langit. Ini adalah anisasi yang didirikan oleh generasi ketiga yang terhormat, untuk memantau dunia dinasti Qin besar, dan terus berlanjut hingga sekarang. Setelah wanita berambut perak itu menjelaskan, Yang Fan sangat bersemangat.
Dengan cepat memahami komposisi dan asal-usulnya. Titik. Paviliun Tianji. Siapa namamu? Ye Tong, patriark dari Departemen Tianyi. Wanita berambut perak itu membungkuk. Topeng yang kamu kenakan di wajahmu sangat aneh bahkan aku tidak bisa melihatnya. Lepaskan topengmu. Perintah Yang Fan. Ya, di mata Ye Tong, ada sedikit ketidakberdayaan dan kepahitan, dan dia mengulurkan tangan untuk melepaskan topengnya. Berhenti. Huan Tianyi Yang Fan melompat tiba-tiba, dan dia bertanya, apa masalahmu? Ye Tong menghela nafas panjang lega, dan menjelaskan topeng ini berasal dari suku Tian Ye Bu saya yang lahir bukan dahulu kala. Itu terbuat dari bahan khusus, dan hampir menyatu dengan wajah. Dan ada aturan di keluarga saya bahwa wanita Tian Ye Bu hanya boleh memperlihatkan topeng ini di depan calon suami mereka. Dan begitu saya memperlihatkan topeng ini di depan dari Anda, menurut aturan klan, Anda harus menjadi istri Anda, jika tidak, Anda tidak akan dapat menikah lagi dalam kehidupan ini, dan Anda akan dicerca dan didiskriminasi oleh klan, dan Anda akan dianggap sebagai perselingkuhan. Yang Fan mendengar kata-kata itu, dan keringat dingin muncul di dahinya. Titik. Klan menganggap penampilan di bawah topeng sebagai kesucian. Mengapa kamu tidak menjelaskan saat aku memberi perintah tadi? Yang Fan berkata dengan sedikit mencela. Kami tidak akan ragu atas perintah Hongzun, jawab Ye Tong. Lupakan saja, aku masih punya beberapa pertanyaan untukmu. Yang Fan secara tidak sengaja menjadi Grandmaster Paviliun Tianji, jadi dia secara alami ingin memiliki pemahaman yang mendalam tentang anisasi ini dan menggunakannya untukku. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yang Fan akhirnya memahami kekuatan anisasi ini. Dalam hal kekuatan tempur saja, Paviliun Tianji memiliki 9 suku besar, yang hampir dapat menandingi kekuatan Super Sekte Dao Abadi, dan bahkan melampaui kekuatan seorang pangeran. Namun, kekuatan Paviliun Tianji didistribusikan ke seluruh kin besar, dan bahkan menembus ke alam Kaisar Iblis, memecahnya menjadi beberapa bagian. Di mata dunia, Paviliun Tianji hanyalah inti dari Skynet, dan kekuatan sebenarnya tidak diketahui. Baiklah, karena itu masalahnya, kamu mengirim perintah untuk membantu dewa ini melakukan 2 hal. Pertama, cari tahu keberadaan air jiwa Tianyi. Kedua, pergi ke alam Kaisar Iblis untuk mencari keberadaan seseorang. Ya, Hongzun, jika tidak ada yang salah, saya akan pergi sekarang. Di bawah sinyal Yang Fan, sosok Ye Tong menghilang bersama malam. Tuan, kami baru saja terjebak dan tersesat dalam kegelapan. Kata Han Liuli dengan sedikit panik. Tubuh Namong Han masih disertai dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat, dan wajahnya yang cantik sedikit pucat, terlihat jelas bahwa dia baru saja menggunakan kekuatan supernatural, tetapi dia tidak dapat menembus malam. Itu hanya mantra kecil, jangan sebutkan apa yang baru saja terjadi pada siapapun. Yang Fan menginstruksikan. Ya, Tuan. Putri kedua berjanji. Yang Fan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya seperti yang diharapkan dari patriark klan Tianyi di zaman kuno, dia benar-benar menciptakan medan aneh barusan, yang memotong indera, dan bahkan peri tua Bai Yu yang juga berada di puncak ke-9 tidak menyadarinya. Tetapi dia juga tahu bahwa ini hanyalah kemampuan unik dari klan Tianyi dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, Ye Tong paling banyak sebanding dengan kultivator hebat Huasen. Beberapa bulan kemudian, Yang Fan mengucapkan selamat tinggal pada peri tua Bai Yu dan adik perempuannya Huixin, dan pergi sendirian ke alam Kaisar Iblis di utara dinasti Qin besar. Hanya sedikit orang yang mengetahui tujuan perjalanan Yang Fan. Sebelum pergi, Yang Fan meminta Namong Han untuk menjaga gua dan meninggalkannya beberapa pil suci bermutu tinggi. Sementara Namong Han senang, dia menghela nafas lega, bertanya-tanya di dalam hatinya dia menjadi pelayan Yang Fan, dan dia tidak pernah menyentuh tubuhnya. Dia sangat percaya diri dengan penampilan dan temperamennya, dan dia dapat sepenuhnya merasakannya dari mata para murid yang mengelak dan tersembunyi di pintu. Masuk akal bahwa, sebagai pelayan, tidak normal bagi majikan untuk tidak memindahkannya. Anda harus tahu bahwa di dunia budidaya keabadian, status pelayan jauh lebih rendah daripada selir, dia hampir tidak memiliki kebebasan dalam hidup dan harus memenuhi hubungan apapun dengan tuannya. Jika dikatakan bahwa selir dan majikan masih memiliki sedikit hubungan antara suami istri. Kemudian tuan dan pelayan berada dalam hubungan tuan budak murni. Dia tidak tahu bahwa ketika Yang Fan menerimanya sebagai selir, dia mungkin hanya menyukai bakat dan potensinya, serta kepribadiannya yang anggun dan bersih. Selain itu, Yang Fan tidak pernah menunda bisnisnya karena kecantikannya, dan hanya memanjakan 1 atau 2 saat dia sangat bebas, yang sangat jarang. Meninggalkan Lingding Xianfeng, Yang Fan menggunakan kemampuan kuncup bercahaya biru, sosoknya berubah menjadi awan cahaya biru halus, dan dia menyapu ratusan mil dengan meremehkan,
kecepatannya lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Fiuh! Cahaya biru melintas di kekosongan, yang bisa melampaui jangkauan indera tingkat tinggi biasa dalam sekejap. Dengan kecepatan ini, Yang Fan melintasi setengah dari prefektur Tianwu hanya dalam 1 bulan. Anda harus tahu bahwa cakupan prefektur Tianwu sangat besar, bahkan jika dibandingkan dengan seluruh laut dalam Tianqin, itu tidak jauh lebih kecil. Setelah terbang terus-menerus selama hampir setengah tahun, Yang Fan melintasi sepertiga wilayah Great Qin dan akhirnya memasuki tanah tandus. Ruang lingkup dinasti Qin besar sangat besar. Saya terbang selama setengah tahun dan hanya melintasi sepertiga area. Saya belum melangkah ke alam Kaisar Iblis. Saya melihatnya mengeluarkan peta kulit aneh dengan garis-garis samar mengalir di atasnya, menguraikan peta Dakin dan bahkan area yang lebih luas. Gambar ini disebut peta Tianji, yang merupakan harta rahasia pavilion Tianji, dan hampir menunjukkan panorama peta seluruh benua. Yang Fan menemukan bahwa alam Qin Xiuxian besar, termasuk alam Kaisar Iblis, hanya menempati 1/20 dari seluruh benua Dongsheng. Di peta, Yang Fan juga melihat tidak kurang dari 10 wilayah termasuk Extreme North, Northern Qin, Western Qin, Eastern Qin, dan Inner Sea. Semua area ini terpotong oleh area tanah tandus yang luas, dan jaraknya sangat jauh. Selain itu, dari peta, Yang Fan juga dapat melihat lokasi wilayah laut luar, di luar 3 arah timur, barat, dan selatan daratan, terdapat lautan yang tak berujung, peta gelap gulita, dan permukaannya adalah area yang belum dijelajahi. Adapun laut dalam Tianqin, Yang Fan melihat lokasi barat daya daratan, yang seukuran Wang Xiaoquan, dan memiliki bentuk oval keseluruhan dengan garis tipis dan celah, yang sepertinya mengarah langsung ke laut luar. Dengan pemikiran Yang Fan, area laut dalam Tianqin seukuran ibu jari diperbesar beberapa kali, menunjukkan garis besar pulau-pulau utama. Yang Fan bahkan melihat pulau abadi, tempat rahasia Yaozu, bahkan lokasi istana Tianlan, dan tempat terlarang lainnya yang tidak dia ketahui. Hehe, peta Tianji ini sangat bagus. Yang Fan mengulurkan tangannya untuk menunjukkan lokasi Beiqin, dan itu menguraikan banyak tempat yang dia kenal, seperti Sungai Qingjiang, Jiuyumidi, Medan Perang Kuno, Mayat Hantu Gunung, dan bahkan Gunung Huasan, Medan Barbar. Tentu saja, peta ini sebagian besar hanya menggambarkan medan dan beberapa area terlarang. Beberapa medan berbeda dari yang sebenarnya, setelah ribuan tahun, beberapa lingkungan geografis telah berubah. Dengan peta ini, Yang Fan dapat dengan mudah melakukan perjalanan melalui tanah Qin besar dan mencapai tanah tandus penyangga antara dinasti Qin besar dan alam Kaisar Iblis. Terbang ke depan selama beberapa bulan, beberapa asap manusia muncul di tanah tandus di depanku, yang ternyata adalah kam klan monster yang tersebar. Ini berarti Yang Fan telah memasuki perbatasan alam Kaisar Iblis. Di bidang penglihatan, kultivator iblis kadang-kadang terlihat terbang di langit, dan ada banyak binatang buas di tanah yang belum mengembangkan kecerdasan spiritual mereka, atau biksu tingkat rendah dengan kecerdasan spiritual, yang masih belum mampu terbang. Ras monster berbeda dengan manusia, bukan berarti monster bisa terbang saat mencapai level kedua monster beast yang sebanding dengan manusia. Monster-monster hanya dapat benar-benar mempelajari dan memahami mantra dan kekuatan supernatural hanya ketika mereka mencapai level tinggi dan kebijaksanaan spiritual mereka terbuka lebar. Sebelumnya, semua kemampuan, termasuk mantra, bersifat naluriah. Yang Fan dengan cepat menyembunyikan auranya dan meniru aura klan monster, yang pada dasarnya sama dengan Han Liuli. Namun aura di tubuhnya tidak memiliki kekuatan pencegah yang nyata. Jika dia melepaskan paksaan mental, identitasnya sebagai biksu manusia akan terungkap. Dengan cara ini, di alam Kaisar Iblis, di mana yang lemah memakan yang kuat lebih langsung. Yang Fan membuat Han Liuli muncul di sampingnya dengan pikiran. Aura es di tubuh Han Liuli tidak kurang dari binatang buas dengan peringkat yang sama, dalam jarak tertentu, pembudidaya iblis lainnya merasakannya dan segera pergi. Peta Tianji di telapak tangannya, peta terperinci dari seluruh benua Dongsheng dan bahkan wilayah laut luar ditampilkan dengan jelas di depan Yang Fan, dan dapat diperbesar dan diperkecil sesuka hati. Melihat lokasi di peta, saya saat ini berada di tepi selatan alam Kaisar Iblis, dan seharusnya berada di wilayah rumah elang langit. Yang Fan sekarang adalah peringkat tertinggi. Hong Zun di Pavilion Tianji, menggunakan Skynet untuk menyusup ke jaringan berita di berbagai bagian Dakin, dapat sepenuhnya mengontrol rute perjalanan. Dia tahu betul bahwa penguasa istana dari klan iblis yang berada di perbatasan antara dinasti Qin besar dan alam Kaisar Iblis sangat kuat. Alam Kaisar Iblis dibagi menjadi 12 rumah besar, dan setiap rumah besar memiliki master rumah besar yang mengatur ratusan juta makhluk ras monster, dan memiliki setidaknya 1 miliar mil wilayah di bawah namanya.
12 rumah besar ini, masing-masing tuan rumah adalah orang yang kuat di alam para dewa, dan kekuatan tempurnya agak lebih menakutkan daripada para pangeran umum dinasti Qin besar. Yang Fan kini telah melangkah ke wilayah Sky Eagle Mansion. Menilai dari informasi Skynet, pemilik Tianjing Mansion, Thunder King, adalah burung dan monster yang bermutasi. Tubuhnya adalah Golden Winged Thunder Eagle King. Kekuatan supernatural, 1000 tahun yang lalu, membunuh Master Istana sebelumnya dan menjadi Master Istana Elang Surgawi saat ini. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Raja Petir sangat menakutkan, dan di antara 12 penguasa istana, dia setidaknya dapat masuk dalam 5 besar. Perjalanan Yang Fan ke alam Kaisar Iblis adalah untuk menemukan keberadaan air jiwa Tianyi dan Hu Fei, dan dia tidak ingin melawan monster sekuat itu. Terlebih lagi, dia tidak memiliki pedang patah Wushuang di tangannya sekarang, dan jika dia tidak menggunakan mahkota naga kuning, ada celah besar antara dia dan pembangkit tenaga pertahanan dewa. Tuan, di mana ini? Han Liuli berjalan berdampingan dengan Yang Fan, dengan rambut biru tergerai, dikelilingi oleh lingkaran arus dingin yang kabur, membuat wajahnya yang sudah sedingin es dan seperti batu giok seperti peri es dan salju. Dia merasakan nafas suku monster di dekatnya, dan melahirkan perasaan keintiman yang tak bisa dijelaskan. Pada saat ini, dia sedikit bingung. Karena ketika kecerdasannya tidak diketahui, dia dijinakkan dan dibesarkan oleh Yang Fan, dan mereka menghabiskan waktu lama bersama. Status Yang Fan dalam benaknya bukan hanya tuan, tapi juga seperti ayah dan saudara laki-laki. Tapi sekarang dia datang ke tanah yang benar-benar milik ras monster, dia sedikit bingung siapa orang tuanya dan di mana rumahnya. Meski berpikir seperti ini, nostalgia dan kesetiaan Han Liuli kepada Yang Fan tidak pernah goyah. Terhubung dengan pikiran tuannya, dia bisa merasakan perhatian dan cinta sejati Yang Fan untuknya. Ini adalah alam Kaisar Iblis. Tujuan pertama kita adalah Blood Abyss Mansion, karena menurut penyelidikan Skynet, air jiwa Tianyi yang pernah lahir mungkin ada di tangan Raja Roh Darah. Yang Fan tersenyum. Jalan. Dia sepertinya melihat kebingungan di mata Han Liuli, dan menghiburnya pengalaman hidup Anda dapat ditelusuri kembali ke hutan belantara kuno, yang berada di luar kemampuan saya. Saat itu, kamilah yang menarik Anda keluar dari Gua Es di Gua Es Alam Rahasia 9 Neter. Bangun. Apakah Anda memiliki ingatan sebelum ini? Han Liuli menggelengkan kepalanya, matanya yang indah berkedip dengan cahaya biru menunjukkan lebih banyak kebingungan. Mungkin dia tidak ingat, lagi pula, dia telah tidur di batu es selama bertahun-tahun. Dia sendiri adalah makhluk roh liar yang bermutasi, dan di bawah kultivasi Yang Fan, potensinya di masa depan tidak dapat diprediksi. Oke, ayo lepaskan auramu sedikit, kita akan mempercepat ke Blood Abyss Mansion. Yang Fan meraih tangannya, dan cahaya hijau tembus pandang bergoyang dari tubuhnya. Dari mata terbuka, keduanya mereka terbang di langit membuat sutra biru halus, cepat berlalu. Han Liuli melepaskan aura yang sebanding dengan binatang buas di tubuhnya, dan pada saat yang sama menutupi aura Yang Fan. Karena selama penerbangan berkecepatan tinggi, kekuatan sihir berjalan dengan cepat, dan aura monster yang disimulasikan oleh Yang Fan akan memiliki kekurangan, yang membutuhkan perlindungan Han Liuli. Keduanya terbang jutaan mil dalam satu nafas, dan bertemu banyak pembudidaya iblis di sepanjang jalan. Ketika mereka merasakan nafas Han Liuli, mereka akan secara aktif menghindarinya. Bahkan kultivator iblis tingkat menengah dengan level yang sama akan sangat takut pada Han Liuli. Lagi pula, di peringkat yang sama, keberadaan binatang suci dapat dengan mudah mengalahkan atau bahkan membunuh monster biasa lainnya. Yang Fan juga menemukan bahwa di sepanjang jalan, banyak pembudidaya iblis tingkat tinggi memandang keduanya dengan mata aneh, dan glasir dingin tengah mendapat banyak perhatian. Namun, perjalanan panjang itu tidak akan berlangsung selamanya, apalagi dunia ras monster tidak harmonis, penuh pembunuhan dan pertumpahan darah di mana-mana. Siu, suatu hari, ketika mereka berdua terbang ke bagian utara tengah rumah elang langit, sekelompok pembudidaya iblis berpakaian bagus terbang di depan mereka. Penggarap iblis lainnya terdiam saat melihat tim pembudidaya iblis ini, dan segera pergi. Tim pembudidaya iblis ini terdiri dari sekitar 30 orang, semuanya berada di atas tahap transformasi menjadi dewa, mereka semua lapis baja dan sangat ganas. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan pupil emas, mengenakan jubah dengan pola emas, dengan ekspresi arogan di wajahnya, duduk di atas mobil mewah yang melaju kencang yang ditarik oleh 4 kuda roh yang menyala. 30 pembudidaya iblis lainnya di atas tahap transformasi dewa dihormati dia dan mengelilinginya. Mobil terbang ini bergerak maju. 30 pengawal tingkat tinggi Huasen membuka jalan. Pertunjukan yang luar biasa. Penggarap di depan, cepat pergi.
Yang Fan dan keduanya belum mendekat sebelum mereka mendengar peringatan dari kultivator iblis tingkat Tongsuan. Wajah cantik Han Liuli menjadi dingin, dan udara beku yang tak terlihat memancar, tetapi diblokir oleh Yang Fan Ayo berkeliling. Dia buru-buru memindai dengan indera spiritualnya barusan, dan menemukan bahwa di antara kelompok biksu, ada 3 ahli di tingkat Suantong dan aura pemuda dengan murid emas bahkan lebih menakutkan, tidak kurang dari awan umum Luxiang. Meskipun Han Liuli memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia pasti tidak dapat menghalangi kelompok pembudidaya setan ini. Yang Fan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia segera menariknya keluar. Huff. Han Liuli mendengus pelan, merasa tidak senang, tetapi harus mematuhi Yang Fan dan mengambil jalan memutar. Sepanjang jalan, dia terbiasa dengan ketakutan para pembudidaya iblis lain melewatinya, tetapi sekarang dia diperingatkan dan ditegur, dan bahkan harus mengalah, jadi dia tentu saja sedikit tidak nyaman. Yang Fan dan tim biksu ini berkendara ratusan mil jauhnya, dan kemudian kedua belah pihak, satu selatan dan satu utara, menempuh jalan mereka sendiri, dan masuk akal bahwa mereka harus hidup dalam damai. Hah! Tiba-tiba pria dengan pupil emas mendengus ringan, dan matanya menyapu Yang Fan dan mereka berdua, tetapi mereka tertuju pada Han Liuli. Dia jelas menemukan bakat kelas Han Liuli yang luar biasa. Kalian berdua, hentikan. Seorang kultivator iblis berwajah mongki di sebelahnya, yang sangat pandai mengamati kata-kata dan ekspresi, segera menghentikan mereka berdua. Berani bertanya, kawan, apakah Anda memanggil kami? Yang Fan berhenti, tetapi dia diam-diam berpikir buruk dan mencoba yang terbaik untuk menahan napas. Siapa kamu? Penggarap iblis berwajah mongki pertama-tama mencibir, lalu membungkuk dan mengangkat tangannya ke pemuda dengan murid emas di sampingnya, dan berkata dengan bangga, Tuan Muda Lei Ming memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Pria bermata memandangnya dengan kagum, dan perlahan mulai berkata kecantikan es itu, berani bertanya apa asal-usul dewa Anda, dengan tingkat bakat Anda, di Sky Eagle Mansion, Tuan Muda ini tidak mungkin untuk Tuhan tidak tahu. Lagi pula, keberadaan yang telah mencapai tingkat binatang ilahi jarang terjadi di seluruh alam Kaisar Iblis. Bahkan penguasa tertinggi dari alam Kaisar Iblis, Yang Mulia Kaisar Naga Iblis dari Istana 10.000 Iblis, juga merupakan peringkat binatang buas, dan kekuatannya melampaui alam Qin Xiuxian Agung. Wajah Han Liuli cemberut dan menghina, dan Yang Fan menjawab sambil tersenyum dia adalah ras mutan dari ular kristal Liulian kuno. Kulit Yang Fan sedikit berubah, dia tidak menyangka orang ini begitu mendominasi. Saya mendengar pembudidaya iblis di sebelahnya memanggilnya Tuan Muda Guntur. Mungkinkah orang ini adalah putra dari Raja Guntur yang sekarang menjadi pemilik Istana Elang? Jika demikian, memang ada modal ini. Yang Fan tidak tahu bahwa Tuan Muda Lei Ming sangat tergoda ketika pertama kali melihat Han Liuli. Kecantikan es seperti itu jarang terjadi di ras monster, apalagi binatang suci dengan darah bangsawan, sebanding dengan seorang putri di dunia manusia. Melihat Yang Fan, seorang kultivator iblis biasa, berjalan bergandengan tangan dengan Han Liuli yang mulia dan cantik, dia secara alami memiliki hati yang baik, dan bahkan mendambakan Han Liuli. Ini juga alasan mengapa banyak kultivator iblis terlihat aneh ketika mereka melihat Yang Fan dan keduanya di sepanjang jalan. Jika Anda bisa mendapatkan pendamping Tao yang begitu mulia sebagai istri Anda, itu pasti merupakan kehormatan besar Tuan Muda. Lei Ming memandang Han Liuli, dan sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Perasaan Yang Fan sangat kuat sehingga dia segera mengerti apa yang direncanakan pihak lain. Dia baru saja memasuki dunia klan iblis, dan dia tidak tahu bahwa Han Liuli, yang tingkatannya sebanding dengan binatang dewa, dapat dianggap sebagai bangsawan dengan darah bangsawan yang tak tertandingi di alam Kaisar Iblis. Penggarap iblis biasa lainnya tidak berani memiliki ide ini, tetapi Tuan Muda Lei Ming berada tinggi di atas tanah, dan kultivasinya telah mencapai tingkat pembudidaya iblis yang hebat, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Menghadapi omelan Tuan Muda Lei Ming dan paksaan yang tiba-tiba, wajah Yang Fan menjadi gelap setelah memahami niat pria dengan murid emas, dia tahu bahwa pertempuran sengit tidak akan terhindarkan hari ini. Sebelum dia bisa bergerak, Han Liuli berteriak genit berani bersikap kasar kepada Tuan, kamu ingin mati. Dengan goyangan sosoknya, dia bergegas menuju kerumunan, rambut birunya berkibar, tangan gioknya menunjuk, pusaran arus dingin yang mengerikan terhampar di sana formasi di bawah perbaikan iblis tim. Tim pembudidaya setan ini, lebih dari 30 orang, tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menakutkan datang dari telapak kaki mereka, dan seluruh tubuh mereka membeku kaku. Seorang pembudidaya iblis dengan tingkat kultivasi rendah pada tahap awal transformasi digital, ketika dia kehilangan akal sehatnya, tubuhnya membeku pada awalnya, dan saat berikutnya dia terseret ke dalam pusaran dingin yang biru dan samar, dan dia hancur berkeping-keping. Es.
Dalam satu nafas, 4 atau 5 pembudidaya iblis mati, dan sebagian besar tubuh lainnya mati rasa, bertahan dengan putus asa, tetapi jatuh ke pusaran dingin. Hanya Tuan Muda Lei Ming, yang duduk di mobil yang melaju kencang, di bawah perlindungan lingkaran kecemerlangan emas, lapisan es mengembun di sekelilingnya, tetapi dia tidak terlalu terpengaruh. Beraninya kamu menyerang Lei Mingwei. 3 kultivator iblis tingkat Tongsuan mencoba yang terbaik untuk menahan udara dingin, mengorbankan senjata sihir psikis, dan bertarung melawan Han Liuli. Namun, dengan kekuatan ketiga orang ini, mereka ditindas oleh Han Liuli. Arus dingin yang menyelimuti suatu area dapat mengontrol kecepatan mereka kapan saja, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka dapat mengambil kesempatan untuk masuk dan membekukan jiwa darah. Seperti yang diharapkan dari spesies hewan liar dan langka yang bermutasi, bakatnya sebanding dengan binatang dewa. Tuan Muda Lei Ming kehilangan beberapa penjaga Lei Ming satu demi satu, dan menatap Han Liuli dengan penuh minat, matanya menjadi lebih dan lebih bersemangat seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Fiuh! Dari telapak tangan Han Liuli, api es seperti kristal biru muncul, tiba-tiba bergetar, aliran api es, menyatu dengan kekuatan Tongsuan, menyelimuti semua biksu sekaligus. Ah! Tidak bagus. Api es dan arus dingin menembus semuanya, membekukan semua orang dalam sekejap, dan jiwa mereka yang berada di bawah tahap tengah transformasi dewa segera membeku sampai mati. Tidak bisa bertahan sejenak. Kekuatan Han Liuli benar-benar kuat, dan mungkin dia bisa bersaing dengan kultivator hebat Huasen, tapi saya tidak punya waktu untuk memverifikasinya sekarang. Saya harus segera membunuh atau melukai para tuan muda ini, Yang Fan berkata sua, meninggalkan bayangan Qin Ying. Arus dingin mengaktifkan api es natal, yang menyatu dengan kekuatan-kekuatan supernatural untuk membentuk arus dingin api es seperti angin, dan bentuk cincinnya berwarna biru pucat. Sungguh kekuatan supernatural yang mengerikan dari cuaca yang sangat dingin. Ekspresi Tuan Muda Lei Ming sedikit berubah, dia duduk di dalam mobil mewah yang melaju kencang yang diseret oleh 4 kuda yang menyala-nyala, dan jatuh ke dalam kristal es dalam sekejap. Dalam sekejap mata, lusinan Huasen berpangkat tinggi, jiwa mereka binasa, dan hanya 3 tingkat Tongsuan tingkat menengah yang tersisa, dengan teguh menopang diri mereka di dalam es, dan bahkan berubah menjadi patung es yang hidup. Tuan Muda Lei Ming tidak menyangka bahwa Han Liuli akan begitu kuat, dengan kemampuan untuk dengan mudah membunuh level Tongsuan pada level yang sama, dan bahkan mengancam kekuatannya sendiri. Namun, dia bahkan lebih bersemangat di dalam hatinya. Semakin kuat kekuatan Han Liuli, semakin dia membangkitkan keinginannya untuk menang. Dia harus mendapatkan kecantikan es ini dan menjadi kultivator gandanya. Dengan pikiran, kekuatan besar dan mengganggu bergabung dengan kehampaan, dan bilah hijau tajam setipis sutra laba-laba, disertai dengan warna keemasan yang samar, cici-cici, menghancurkan semua yang ada di area sekitarnya. Kaca-kaca, es di sekitar Tuan Muda Lei Ming hancur dalam sekejap, tetapi mobil mewah yang melaju kencang dan 4 kuda menyala yang dia duduki tidak terluka. Terima kasih, Tuan Muda. 3 pembudidaya iblis tingkat Tongsuan yang tersisa, dengan bantuan Tuan Muda Lei Ming, menembus es, menggigil kedinginan. Tuan Muda Lei Ming dapat mengabaikan hidup dan mati para pembudidaya biasa yang berubah menjadi dewa, tetapi mereka yang telah mencapai tingkat Tongsuan adalah talenta langka, jadi tentu saja mereka harus diselamatkan. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk, dan hawa dingin datang dari belakang. Desir, di sisi berlawanan, kultivator setan kecil Shenhua yang telah diabaikan olehnya meninggalkan sisa cahaya hijau di tempatnya. Ancaman yang tak bisa dijelaskan datang dari belakang. Dia tidak bisa membayangkan kecepatan lawan, dan yang lebih menakutkan adalah tidak ada suara serangan yang datang dari belakang. Jika bukan karena aura yang berfluktuasi dan inderanya yang tajam, bukan tidak mungkin Tuan Muda Lei Ming terbunuh dalam satu gerakan. Mencari kematian, mata Tuan Muda Lei Ming berkilat tajam, mencapai levelnya, dia bisa memandu kekuatan-kekuatan supernatural dan misteri dengan pikirannya. Berderak, angin kencang dan cerah bertiup dari belakang. Pada saat kritis, sepasang sayap cian tumbuh dari belakangnya, membentuk pola cian seperti riak. Sosok hijau di belakangnya menamparkan dengan telapak tangan, memicu seberkas cahaya merah. Bang-bang, Bailey Void di dekatnya bergetar, dan gelombang kejut yang kuat menyebabkan Han Liuli dan yang lainnya yang bertarung di bawah terbang ke segala arah. Angin kencang membuat kehampaan di dekatnya berdengung, dan Yang Fan serta Tuan Muda Lei Ming berpisah satu sama lain, saling berhadapan dari kejauhan. Tuan Muda Lei Ming memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, matanya menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu bagaimana mungkin.
Dia langsung terluka dalam perkelahian, alasan utamanya adalah bukan serangan diam-diam lawan, tapi perbedaan kekuatan antara keduanya. Karena Yang Fan awalnya berada di sisinya, tetapi tiba-tiba menghilang, dan menyerang di depannya dengan kecepatan yang luar biasa. Sampai batas tertentu, ini bukanlah serangan diam-diam, tetapi sebuah fantasi yang disebabkan oleh kecepatan ekstrim. Hehe, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Lei Ming, kekuatannya jauh lebih kuat daripada para pembudidaya besar biasa. Yang Fan menunjukkan sedikit kekaguman. Yang Fan sangat terkejut dengan respon cepat Tuan Muda Lei Ming. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa melancarkan serangan balik tercepat dan mendorongnya kembali dengan sayapnya. Namun, kesenjangan kekuatan antara keduanya juga terlihat jelas. Biksu manusia Tuan Muda Lei Ming terkejut, Yang Fan tidak bisa menyembunyikan auranya selama pertempuran kekuatan penuh. Itu hanya seorang kultivator di tahap tengah transformasi dewa, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri, yang berdarah setengah dewa. Tuan Muda Lei Ming merasa ngeri. Ayahnya, Raja Guntur, seharusnya adalah elang bersayap emas, monster dengan bakat yang baik, tetapi ia bermutasi tak lama setelah lahir, dan menjadi Raja Elang Petir bersayap emas yang sekarang terkenal, yang pangkatnya mencapai tingkat seorang setengah dewa. Namun, karena dia adalah monster yang bermutasi, di antara lebih dari 100 anak Raja Guntur, hanya dia, Tuan Muda Guntur saat ini, yang mewarisi garis keturunan Dewa Raja Guntur. Oleh karena itu, Tuan Istana Tianjing sangat mencintai putra ini dan menganggapnya sebagai permata di telapak tangannya, tetapi dia juga merusak amarahnya. Dalam ruang lingkup rumah Tianjing, hampir tidak ada yang ingin diperoleh seseorang. Sebagai seorang setengah dewa dengan kualifikasi binatang buas, dia juga seorang kultivator hebat untuk mengubah dewa, masuk akal bahwa dia harus bangga dengan rekan-rekannya. Pada saat ini, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di depan seorang biksu manusia yang satu tingkat lebih rendah dari dirinya. Tuan Muda Lei Ming, Tuan yang datang ke alam Kaisar Iblis kali ini untuk menangani masalah, bukan untuk memulai perang antara manusia dan klan iblis. Dan ular kristal dingin mengkilap ini adalah makhluk rohku. Jika ada pelanggaran, tolong maafkan saya. Setelah Yang Fan menang dengan satu serangan, dia mencoba untuk melihat apakah itu bisa diselesaikan dengan damai, dan omong-omong memberi lawan langkah mundur. Lagi pula, jika pertarungan berlanjut, Tuan Muda Lei Ming hanya akan menderita. Binatang spiritual, mata Tuan Muda Lei Ming tertuju, tetapi ada kecemburuan dan keengganan yang kuat di hatinya. Dia sombong dan agresif sejak dia masih kecil, dan dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Manusia bodoh dan konyol, Anda memasuki wilayah klan monster saya, tidak patuh di depan Tuan Muda ini, membunuh puluhan bawahan saya, apakah Anda masih ingin pergi dari sini hidup-hidup? Wajah Tuan Muda Lei Ming menjadi dingin. Pembunuh memancar seperti substansi. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan elang yang menusuk, yang tersebar ribuan mil. Saat berikutnya, suara kicau elang datang dari atas ke segala arah, luar biasa dan perkasa. Yang Fan membuka indera spiritualnya dan menemukan bahwa ada jutaan burung dan monster di sekitar ribuan mil. Sebagian besar burung dan monster ini adalah pembunuh tingkat rendah, dan ada juga beberapa pembunuh tingkat tinggi di bawah teriakan Tuan Muda yang menggelegar, mereka berkerumun seperti belalang di seluruh langit. Ekspresi Yang Fan sedikit berubah, dia tidak ingin jatuh ke dalam taktik kerumunan, wajahnya tenggelam binatang yang tidak tahu apa yang baik atau buruk, seperti pembangkit tenaga listrik tingkat akhir Anda, mati di tangan yang, lebih dari satu atau dua begitu kata-kata itu. Jatuh, awan angin mengembun di telapak tangan Yang Fan, dan tiba-tiba berputar, memancarkan suasana tertekan dan gelisah. Sungguh kekuatan yang mengerikan pegang kekuatan angin langit dan bumi orang ini bahkan lebih mahir daripada kultivator setan burung. Tuan Muda Lei Ming merasa ketakutan. Tapi dia tidak akan mengaku kalah, dia berpikir bahwa selama dia bisa menunda untuk sementara waktu, ketika master yang tak terhitung jumlahnya dari Skyhawk Mansion menyerbu, dia akan bisa tinggal dan membunuh orang ini, dan dia bahkan bisa melakukannya, dapatkan keindahan es itu. Lelucon, hanya karena kamu seorang kultivator tingkat menengah, kamu ingin membunuh Tuan Muda ini. Tuan Muda Lei Ming mencibir, sepotong baju besi bulu biru tua memadat di tubuhnya, dan sebuah tas kain hitam muncul di tangannya. Fiuh, pada saat ini, masa angin di telapak tangan Yang Fan tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Tuan Muda Lei Ming menunjukkan ekspresi mengejek, dan tas kain hitam tiba-tiba terbuka, menjadi puluhan kali lebih besar, dan hisapan yang kuat datang, dan kelompok angin Yang Fan masuk. Hahaha, ini adalah harta langka kuno tas angin langit, yang dirancang khusus untuk menahan kekuatan magis elemen angin. Tuan Muda Lei Ming tersenyum penuh kemenangan.
Benarkah? Yang Fan mencibir. Hari itu, suhu tinggi yang menakutkan tiba-tiba datang dari kantong angin, dan nafas yang keras dan tabu datang. Bang! Badai merah menyebar di tempat, menelan radius lebih dari 10 mil. Ah! Tuan Muda Lei Ming menjerit, dan tas angin langitnya hancur berkeping-keping, dan angin cahaya merah yang keras dan menakutkan hampir merobek tubuhnya berkeping-keping. Puf-puf. Dia mundur 100 mil jauhnya dalam sekejap, memuntahkan darah berulang kali di udara, wajahnya pucat, jelas terluka parah. Kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan yang karena kejam. Yang Fan berubah menjadi rambut hijau dan transparan, mengikutinya seperti bayangan, mengejar Tuan Muda Lei Ming dalam sekejap. Kecepatan orang ini mengerikan. Tuan Muda Lei Ming merasa takut untuk pertama kalinya. Sebagai elang guntur bersayap emas tingkat setengah dewa, dia bagus dalam kecepatan, tetapi dibandingkan dengan Yang Fan, dia tampak tidak berdaya. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Tuan Muda Lei Ming mengertakkan giginya, dan tiba-tiba melepaskan busur emas dari tubuhnya. Dia memegang pedang terbang yang diukir dengan pola ular emas, dan menusuknya, busur emas menutupi langit, dan berubah menjadi pedang yang ganas. Yang Fan, yang mengejar kilat, menghentikannya. Yang Fan menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya, merasakan energi pedang busur emas yang menakutkan. Dia berhenti, tetap diam di tempat, dan membuat pukulan palsu dengan satu tangan, membentuk kaca depan Cian yang terdistorsi, berbentuk seperti penutup panci. Energi pedang busur listrik berkumpul di dalamnya. Tapi ki pedang busur emas ini memiliki kekuatan penghancur dan daya tembus yang kuat, dan suara berderak membuat perisai angin biru bergoyang untuk beberapa saat, bahkan menembus beberapa lubang. Yang Fan tidak menyangka benda ini begitu kuat. Dia berharap benda ini harus menjadi kehidupan asli elang petir bersayap emas. Potong busur emas menjadi partikel mentah. Melihat Yang Fan dengan mudah meredakan serangan Lei Yuan kelahirannya, Tuan Muda Lei Ming merasa ngeri orang ini benar-benar menakutkan. Bahkan jika kita berdua bertarung bersama, dia mungkin tidak dapat mengalahkan, dan tergantung pada situasinya, dia tampaknya memiliki lebih banyak kekuatan. Dia ketakutan di dalam hatinya dan tidak berniat bertarung. Busur petir emas di tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi elang guntur dengan panjang 4 atau 5 kaki, berkedip keemasan busur, dan menembus udara. Thunderbolt. Di bawah teknik rahasia yang diaktifkan oleh kelahiran Lei Yuan, Tuan Muda Lei Ming melompat sejauh 2 atau 300 mil dalam sekejap. Hehe, bisakah kamu melarikan diri? Sosok Yang Fan menghilang tanpa bisa dijelaskan, meninggalkan bekas luka kebiruan-kebiruan di kehampaan. Saat berikutnya, dia mengikuti seperti bayangan, muncul di depan Thunder Eagle yang diubah oleh Tuan Muda Lei Ming. Ini bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Lei Ming ketakutan, jarak kekuatannya terlalu besar, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa lawan tidak dapat melihat kekuatan aslinya sampai sekarang. Mungkinkah orang ini adalah orang kuat di alam kekosongan dewa? Dia tidak tahu bahwa meskipun Yang Fan baru saja memasuki masa pemula, meskipun mana dan kekuatan supernaturalnya berkali-kali lebih kuat, tetapi untuk benar-benar menampilkan kekuatan aslinya, dia harus melalui pelatihan. Bang! 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 Yang Fan mengalahkan Tuan Muda Lei Ming yang telah berubah menjadi dirinya yang sebenarnya, dan yang terakhir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuanku, selamatkan aku. Tuan Muda Lei Ming segera berubah menjadi wujud manusia dan jatuh ke tanah memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Mata Yang Fan berkedip tajam. Baru saja kamu tidak bisa menuruni tangga, dan kamu bersikeras untuk menemukan kematianmu sendiri. Sekarang aku telah memutuskan untuk membunuhmu. Bahkan jika kamu adalah iblis Raja Naga, aku masih bisa membunuhmu. Yang Fan mengabaikan permintaan belas kasihan Tuan Muda Lei Ming. Dia baru saja diberikan langkah mundur, tetapi dia bersikeras untuk bersulang daripada anggur berkualitas. Sekarang niat membunuh Yang Fan telah diputuskan, tidak ada ruang untuk berbalik. Tuan Muda Lei Ming ketakutan apa asal-usul orang ini. Kekuatannya luar biasa kuat, dan dia membunuh dengan sangat tegas. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia mungkin mengetahui identitas saya dan berani membunuh saya. Mungkinkah dia bahkan membunuh ayahku Raja Guntur? Apakah kamu tidak takut? Dan nada Yang Fan sangat mendominasi. Bahkan jika ayahmu adalah Kaisar Naga Iblis, dia masih bisa membunuhmu. Meskipun Raja Lei Ming memiliki kekuatan supernatural yang hebat, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Kaisar tak terkalahkan Kaisar Naga Iblis di seluruh alam Kaisar Iblis. Lagi pula, di alam Qin Xiuxian besar, Kaisar Naga Iblis adalah satu-satunya keberadaan dalam legenda yang dapat bersaing dengan Kaisar Qin. Papa, Bang, Bang. Yang Fan mengecilkannya, dan bercak pola lampu hijau menyapu, seperti riak di air. Jika Anda perhatikan dengan teliti,
Anda akan menemukan bahwa ada banyak tepi tajam kecil dalam pola cahaya biru, yang cukup untuk menghancurkan harta karun kuno yang terbuat dari bahan keras dalam sekejap. Di bawah serangan sekuat kilat, Tuan Muda Lei Ming dipukul mundur dengan mantap, dengan bekas luka di tubuhnya satu demi satu. Berhenti. Jika kamu berani membunuh Tuan Muda Lei Ming, kamu tidak akan pernah meninggalkan rumah elang langit hidup-hidup. Pada saat ini, 3 penguasa tingkat Suan yang mendukung Han Liuli, berseru dan meraung. Jika Tuan Muda Lei Ming meninggal, mereka tidak akan punya jalan keluar. Biksu manusia, ada puluhan ribu pembudidaya burung dan setan tingkat tinggi di rumah elang langit. Jika Anda berani membunuh Tuan Muda Lei Ming, Anda hanya akan menemui jalan buntu. Para pembudidaya setan dan burung datang ke sini, mencoba menenggelamkan Yang Fan dengan taktik kerumunan. Tetapi dalam waktu singkat, Yang Fan dan Tuan Muda Lei Ming terjerat, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Melihat Tuan Muda Lei Ming dipaksa masuk ke dalam bahaya, semua kultivator iblis tidak bisa tidak merasa cemas. Tiba-tiba, Tuan Muda Lei Ming mengertakkan gigi, berubah menjadi bayangan hantu, dan mundur 100 mil. Kamu memaksaku. Salah satu Tuan Muda Lei Ming memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi kebencian di wajahnya, menetes pada pedang terbang psikis yang diukir dengan tekstur ular emas. Lei Yuan dalam jumlah besar disuntikkan ke dalamnya pada saat yang bersamaan. Busur emas setinggi beberapa puluh kaki melompat keluar dari pedang terbang psikis, dan tekanan spiritual yang kuat menyebar ribuan mil, membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya di suatu daerah gemetar dan gelisah, seolah-olah suatu keberadaan yang mengerikan akan segera terjadi, dilahirkan. Yang Fan langsung tertusuk oleh busur emas yang menakutkan, dan matanya menunjukkan warna yang aneh penjelmaan psikis. Busur emas yang mempesona, di tengah kekuatan yang luar biasa, membentuk ular guntur dengan lampu listrik emas di sekujur tubuhnya, panjangnya sekitar 10 kaki panjang, matanya bersinar merah dan kemasan, dan itu membuat hati orang melonjak saat disentuh. Cila, ular guntur emas menghilang dari udara tipis dalam sekejap, dan saat berikutnya, ia muncul di depan Yang Fan dari udara tipis, membawa busur listrik yang bergetar, dan membuka mulutnya untuk menggigit. Teknik melarikan diri dari guntur. Yang Fan telah makan banyak, dan cahaya merah keluar dari telapak tangannya, menahan pukulan yang tiba-tiba itu. Desir, Yang Fan berkedip, menghilang dari tempatnya, dan muncul 100 mil jauhnya. Teknik melarikan diri dari angin. Ketika Yang Fan memadatkan kuncup Huantian kedua, beberapa kekuatan magis tampaknya bersifat naluriah. Adapun ular petir emas, dengan kilatan busur listrik dan suara cila, itu segera mengikutinya seperti bayangan. Dengan mata gemetar, sehelai sutra halus dijalin menjadi jaring emas, membungkus Yang Fan di dia. Penjelmaan psikis ini sangat sulit untuk dihadapi. Kekuatan yang meletus dalam waktu singkat lebih kuat daripada Tuan Muda Lei Ming. Yang Fan diam-diam terkejut, tetapi dia tidak takut. Dia sedikit menyipitkan matanya dan tidak bergerak. Saya melihat pita hijau memancar dari tubuhnya, membentuk baju besi berwarna coklat. Thunder Snake mengenai baju besi lampu hijau, tetapi sebagian besar diserap, dan busur petir emas yang meledak menyebabkan retakan pada baju besi ringan seperti sutra, yang diperbaiki dalam sekejap di bawah lampu hijau. Adapun sisa kekuatan guntur dan kilat, itu cukup untuk membunuh seorang kultivator pada tahap awal transformasi, tetapi tubuh Yang Fan menolaknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki fisik yang begitu kuat, dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan yang dihasilkan oleh elemen guntur kelahiranku yang dikombinasikan dengan senjata sihir psikis. Tuan Muda Lei Ming menjadi semakin ketakutan di dalam hatinya, dan mau tidak mau menyesali mengapa dia memprovokasi sosok yang begitu sulit. Dari analisis rasional, tidak mudah bagi pihak lain untuk berani menggunakan biksu manusia untuk masuk ke alam Kaisar Iblis, dan bahkan menaklukkan binatang berharga seperti ular kristal dingin mengkilap. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat, dia, yang selalu mendominasi dan sombong di istana Tianying, bertemu Yang Fan, dan dia ditahan dengan kuat. Avatar psikis ini adalah tubuh energi, secepat kilat, dan pandai melarikan diri dari guntur. Meskipun tidak dapat menimbulkan ancaman bagi saya, sangat sulit untuk dibunuh. Jika saya menunda setengah cangkir teh, itu akan mati secara otomatis namun, tempat ini berada di wilayah Yaozu, dan jika waktunya diperpanjang, lebih banyak variabel akan diperkenalkan. Jika Raja Petir datang, ancamannya akan menjadi besar. Yang Fan membuat keputusan dalam pikirannya dan dikorbankan sebuah liontin giok merah tua, dan nyala api kehampaan berbintik emas disuntikkan ke dalamnya. Liontin batu giok lin api meledak menjadi sinar merah, dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan hati, yang membuat semua pembudidaya iblis dalam jarak 1000 mil gemetar tanpa sadar.
Ular guntur langsung terguncang oleh momentum dan kekuatan yang menakutkan ini. Liontin giok unicorn api tiba-tiba mengembang ribuan kali, dan pola unicorn yang terukir di atasnya menjadi lebih cerah di lautan api, seekor unicorn yang menyala menjulang setinggi 10 kaki. Inkarnasi psikis. Tuan Muda Guntur gemetar, diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Itu juga merupakan avatar psikis, tetapi Yang Fan memanggil klon binatang dewa, hampir sebanding dengan inkarnasi naga kuno yang dipanggil oleh Zhendong Hou saat itu dengan alat naga paling berharga Panlong Ring. Liontin giok api lin hanyalah senjata psikis biasa, kualitasnya mendekati tingkat harta karun. Tidak lama setelah Yang Fan pertama kali memasuki tahap Huanbu, dia menyuntikkan sejumlah kecil Taiksu Tianhuo untuk membentuk inkarnasi Huo Qilin, yang dapat bersaing dengan Yun Jiang, dan bahkan membakar pakaian bulu surgawi lawan yang berharga. Tapi kali ini, Taiksu Tianhuo yang disuntikkan oleh Yang Fan 10 kali lipat dari yang terakhir kali. 10 kali. Kekuatan apa yang akan dihasilkannya? Mengaum. Unicorn api meraung segera setelah terbentuk, dan dengan kekuatannya yang kuat, ia langsung memukul mundur ular guntur, tak terhitung pembudidaya iblis tingkat rendah di dekatnya bersujud di tanah, jiwa mereka gemetar. Ternyata aura pemaksaan sebanding dengan binatang ilahi. Dengan kilatan Hokage, unicorn api yang perkasa dan hidup bertabrakan dengan ular guntur. Yang terakhir tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan langsung dilalap api yang mengerikan. Avatar psikis yang sama semuanya adalah tubuh energi, begitu mereka memiliki keuntungan yang luar biasa, mereka dapat langsung menang, yang jauh lebih mudah daripada Yang Fan melakukannya sendiri. Tidak bagus. Lari cepat. Tuan Muda Lei Ming terbangun dari keterkejutannya. Avatar psikis yang begitu kuat, bahkan jika itu dipanggil oleh ayahnya, tidak lebih dari itu. Bunuh dia. Yang Fan mengendalikan unicorn api, mengejar Tuan Muda Lei Ming dalam sekejap mata, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan api merah yang memancarkan cahaya kemasan samar, langsung menelan yang terakhir. Ah! Tuan Muda Lei Ming berteriak, berubah menjadi elang emas yang terbakar api, dan melarikan diri. Bentak! Kecepatan unicorn api bahkan lebih cepat, mencabik-cabik tubuhnya dengan satu cakar, dan kemudian menelannya sepenuhnya dalam semburan api. Dalam api merah yang memenuhi langit, tubuh Tuan Muda Lei Ming langsung dimusnahkan, dan bahkan jiwanya dibakar sampai mati. Ah! Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Dari memanggil inkarnasi psikis dari unicorn api hingga kematian Tuan Muda Lei Ming, seluruh proses memakan waktu kurang dari 4 atau 5 napas. Yang Fan sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa setelah pencapaian besar Taiksu Tianhuo, Liontin giok unicorn api dapat memanggil inkarnasi psikis unicorn api yang begitu kuat. Tingkat dari dua harta psikis tidak jauh berbeda, dan Fire Ninja Dependent paling banyak sedikit lebih baik dari setengah keping, tetapi itu memberikan kekuatan yang beberapa kali lipat dari yang terakhir. Alasan perbedaan ini adalah Taiksu Tianhuo yang dimiliki oleh Yang Fan. Api ini membakar segalanya, ketika Yang Fan menggunakan Taiksuan Shen, dia menggunakan api ini untuk membunuh sang pangeran. Pada saat yang sama, Han Liuli baru saja selesai membunuh 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Tongsuan. Tuan Muda sudah mati. Ribuan pembudidaya setan di sekitar menjadi pucat karena ketakutan. Tangkap dan bunuh orang ini untuk membalaskan dendam Tuan Muda, jika tidak, akan sulit bagi kami untuk menjelaskannya kepada Raja Guntur. Di antara puluhan ribu pembudidaya iblis, banyak orang kuat segera mencapai kesimpulan. Kami memiliki hampir 1 juta biksu yang berkumpul di sini. Menggunakan taktik kerumunan, kami benar-benar dapat membunuh orang ini. Kekosongan itu dipenuhi kegelapan, dan ada banyak pembudidaya setan burung. Namun, sebagian besar pembudidaya iblis ini adalah level rendah, dan banyak dari mereka adalah binatang buas dengan kecerdasan spiritual yang belum berkembang. Tetapi di dunia klan iblis, kultivator iblis tingkat tinggi dapat memesan kultivator iblis tingkat rendah. Bunuh dia. Ada puluhan ribu pembudidaya setan burung di dekatnya, penuh dengan niat membunuh. Yang Fan mencibir, dan membiarkan Han Liuli kembali ke ruang Xian Hong terlebih dahulu. Saat berikutnya, dia mengaktifkan kekuatan ilahi dari 2 kuncup Huantian. Boom! Gelombang kekuatan ilahi yang besar menekan dari langit, mengubah warna dunia. Ini adalah kekuatan pengalih perhatian yang beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan seorang kultivator hebat yang mengubah dewa, mirip dengan kekuatan spiritual orang kuat di dalam kehampaan, mengendalikan kehampaan sejauh 3.000 mil. Ah! Jeritan berlanjut, dan putaran kekuatan dewa yang dibombardir segera membunuh ratusan orang berpangkat tinggi, termasuk lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Huasen. Biksu yang terkena kesaktian Huan Ya langsung kehilangan jiwanya. Lari. Orang ini mungkin telah mencapai alam kehampaan. Taktik kerumunan langsung runtuh.
Jika Anda ingin menggunakan taktik kerumunan untuk membunuh orang kuat dari kehampaan, Anda memerlukan setidaknya satu atau dua level yang sama, bersama dengan sejumlah biksu hebat yang telah mengubah diri mereka sendiri, untuk bekerja sama agar berhasil. Kelompok gerombolan ini bahkan mungkin tidak dapat mencegat dan membunuh pembudidaya besar Huasen, apalagi Yang Fan. Ekspresi Yang Fan acuh tak acuh, dan dia berubah menjadi cahaya dan bayangan biru, melewati langit dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja, Yang Fan tidak ragu untuk mengungkapkan identitasnya sebagai manusia. Setelah terbang selama beberapa hari berturut-turut, Yang Fan menemukan bahwa dia berada di bawah pengawasan semua pembudidaya iblis di rumah Tianying sepanjang waktu. Situasinya akan lebih baik jika hanya di wilayah ras monster biasa, tetapi lebih dari 70% pembudidaya iblis di rumah Tianying adalah burung, tersebar di seluruh langit, dan pandangan mereka sangat jauh. Tergantung pada situasinya aku tidak bisa lepas dari pengawasan mereka. Renung Yang Fan. Dalam beberapa hari terakhir, Huantianya telah menjadi induktif berulang kali, dan dia tidak lepas dari kendali Yaozu. Dan di wilayah Yaozu, kekuatan Skynet sangat lemah. Pada saat tertentu, dua kuncup Huantian Yang Fan melompat berulang kali ancaman datang dari belakang. Cila. Dalam benaknya, sosok emas penuh amarah muncul samar-samar, bergegas ke arah ini dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari miliknya. Aku tidak menyangka reaksi Skyhawk Mansion begitu cepat, dan kecepatan Raja Petir yang mengejarnya terlalu menakutkan. Cepat atau lambat, dia akan menyusul Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman licik dalam hal ini, maka saya akan menyiapkan hadiah besar untuk Anda terlebih dahulu. Dengan punggung menghadap ke belakang, matahari merah bengkok terkondensasi di telapak tangannya, memancarkan nafas tabu. Setelah berkultivasi ke tahap tengah huanya, kendali Yang Fan atas kekuasaan tidak sebanding dengan saat itu. Saya melihat bahwa matahari merah di telapak tangannya dikendalikan dengan kuat, meskipun masih berputar terus-menerus, itu dikendalikan dalam area tertentu, dan bahkan penyebaran nafas berada dalam jarak yang kecil. Yang Fan telah berada di Dakin selama lebih dari 100 tahun, terutama pada hari-hari ketika dia tinggal di Sekte Dao Abadi. Dia sangat memahami bahwa kekuatan ledakan dari tahap Huanbu sangat kuat, dan terlalu dini baginya untuk memasuki tahap tengah Huanbu. Jika dia dapat sepenuhnya mengembangkan potensi kekuatan ini, dia akan dapat menghadapi penguasa rumah pangeran secara langsung tanpa melangkah ke tahap akhir. Tentu saja, dia belum berkultivasi ke puncak alam ini, dan masih ada jarak dari perkembangan nyata dan kelancaran operasi ini membutuhkan akumulasi mana dan temper pertempuran yang sebenarnya. Matahari merah dan langit yang terbakar di masa lalu, itu adalah teknik terlarang yang tidak bisa dikendalikan oleh Yang Fan. Ketika dia menggunakan teknik terlarang ini untuk pertama kalinya dan lepas kendali, itu menimbulkan efek yang mengejutkan, dan bahkan dia sendiri sedang terburu-buru. Di masa lalu dan sekarang, dia pada dasarnya telah menguasai letusan teknik rahasia ini. Jika tidak, dia tidak akan berani menggunakannya untuk menipu orang lain, apalagi yang ingin dia serang secara diam-diam adalah pembangkit tenaga listrik puncak level Master Istana. Pada saat yang sama, puluhan ribu mil jauhnya dari Yang Fan, bayangan emas menyapu langit dengan kecepatan yang menakutkan, dimanapun itu berlalu, awan meledak, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan para pembudidaya iblis di dekatnya gemetar dan menyembah, membuatnya sulit bernapas. Hanya setelah mencapai tahap akhir dari transformasi para dewa dan membuka kesadaran ilahi, seseorang hampir tidak dapat melihat garis besar bayangan emas. Itu adalah pria parubaya berwajah elang yang mengenakan jubah emas besar dan mahkota emas, dalam sepasang murid emas yang lebih menindas dan agung daripada Tuan Muda Lei Ming, ada kemarahan yang mengamuk dan kesedihan yang mendalam. Ada jejak air mata di wajahnya yang dingin. Ini Tuan Raja Petir. Dimanapun orang ini lewat, dia kejam dan memaksa, menyebabkan ribuan pembudidaya iblis menyerah padanya. Hanya nafas demigod yang tersebar bisa mencekik orang berpangkat tinggi biasa. Raja Lei Ming, penguasa istana saat ini dari rumah elang langit di alam Kaisar Iblis, membunuh tuan rumah sebelumnya 1000 tahun yang lalu, dan menjadi penguasa rumah saat ini, dan statusnya cukup Pangeran Agung Dinasti Qin. Namun, Raja Lei Ming adalah makhluk setengah dewa dengan bakat dan bakat manusia super, dan kekuatannya agak lebih kuat dari pangeran biasa. Liu Er ayah raja pasti akan membalaskan dendammu, mencabik-cabik mayat pembudidaya manusia itu menjadi 10.000 keping, mengekstrak jiwanya dan memurnikan jiwanya. Pupil emas Raja Petir melebar, dan garis darah merah bisa terlihat samar-samar kemarahan di tubuhnya. Aura yang dikeluarkannya membuat semua orang penting dalam radius 10.000 mil gemetar ketakutan dan merasa tertekan.
Pusat kekuatan transformasi Dewa Kesempurnaan Agung memiliki kesadaran 10 kali lebih kuat daripada tahap selanjutnya dari Dewa Transformasi, dan dapat mencakup radius 100.000 mil. Pada saat ini, dengan keadaannya sebagai makhluk gaib, dia telah melihat biksu manusia itu puluhan ribu mil jauhnya. Biksu manusia itu berlari sangat cepat pada awalnya, yang mengejutkannya, tetapi kemudian melambat, seolah-olah ada teknik rahasia yang sedang dibuat. Musuh yang membunuh putraku, ambil nyawamu. Mata Raja Leiming memerah, dan kekuatan spiritual yang besar menutupi kehampaan dalam radius 10.000 mil, dan itu mengembun di langit di atas Yang Fan. Dengan jarak puluhan ribu mil, dia akan menggunakan kekuatan kekosongannya untuk menyerang musuh. Disinilah makhluk gaib begitu menakutkan. Dia hendak memadatkan kekuatan para dewa untuk menyerang biksu manusia, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Tidak, basis kultivasi orang ini terlalu rendah, dan dia hanya dalam tahap pertengahan transformasi. Saya akan menggunakan kekuatan penuh kekosongan saya, dan saya khawatir jiwanya akan tersebar dalam sekejap, dan dia akan musnah menjadi abu. Hati Raja Leiming bergetar, dan dia beralih ke kehampaan yang menakutkan. Kekuatan turun ke tubuh Yang Fan, mengikat biksu manusia kecil ini. Idenya benar sekali, orang kuat dari kehampaan menggunakan kekuatan gangguan untuk mengekstraksi kekuatan kehampaan 10.000 mil, dan mengintegrasikan hukum Tongsuan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Jika kekuatan ini terkonsentrasi pada seorang kultivator biasa, itu akan menjadi pembunuhan instan tanpa keraguan. Bahkan jika jumlahnya 10 atau ratusan, kebanyakan dari mereka mungkin terbunuh dalam sekejap. Tetapi pada saat yang sama, dia terkejut di dalam hatinya, bagaimana mungkin seorang biksu manusia di tahap tengah transformasi dapat membunuh Liu Er yang mewarisi garis keturunan setengah dewa. Meskipun garis keturunan binatang ilahi Liu Er tidak semurni miliknya, dengan kekuatan kultivator iblis besar Huasen saja, saya khawatir itu bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh kultivator tingkat menengah Huasen. Selama terbang cepat, dia menemukan bahwa biksu manusia itu tampaknya terkekang oleh kekuatan kekosongannya sendiri, tetapi dia tidak menunjukkan gerakan meronta-ronta, yang agak tidak normal. Mungkinkah dia terikat oleh kekuatan kekosonganku, bahkan tanpa sedikit pun kekuatan untuk bergerak? Jika demikian, itu normal. Tapi Thunder King menemukan bahwa biksu manusia itu masih memusatkan mana saat diikat. Melihat situasi ini, Raja Leiming mencibir, dengan sarkasme di wajahnya mutiara dari butiran beras berani bersaing dengan bulan yang cerah. Menghadapi tuan istana yang tinggi, seorang biksu manusia kecil, berani memiliki gagasan untuk melawan. Ledakan. Dia memadatkan sekelompok kecil kekuatan spiritual dan membombardir biksu manusia itu. Tapi tidak ada tanggapan. Pria itu tampak seperti batang kayu, tidak responsif, masih membelakangi dia. Hah? Raja Leiming sedikit tenang. Mungkin tidak sesederhana itu bagi orang ini untuk membunuh putra Huasen Dayaoxiu. Namun, idenya untuk meremehkan musuh tidak akan sepenuhnya terkendali. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa seorang kultivator di tahap pertengahan transformasi dapat menjadi ancaman bagi keberadaan seorang pangeran. Hei, kecepatannya sangat cepat, dan dia adalah orang kuat tercepat yang pernah dilihat Yang Fan dalam hidupnya, lebih dari 2 kali lebih cepat dari pangeran biasa. Jarak semakin dekat. Melihat Yang Fan tertahan di tempatnya, Raja Leiming tidak merasa curiga. Ketika dia mendekati Yang Fan ribuan mil jauhnya perubahan mendadak terjadi. Berani bertanya Yang Mulia adalah tuan rumah istana Skyhawk, Raja Guntur. Biksu manusia itu berbalik dan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Raja Leiming terkejut, orang ini sama sekali tidak takut pada dirinya sendiri. Raja ini, tetapi kamu adalah pembunuh yang membunuh putraku. Raja Leiming melambat dan bertanya dengan dingin. Jarak antara keduanya sudah 500 mil, dan jaraknya semakin dekat. Yang Fan merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tetap tenang di permukaan, tetapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Aku sudah lama mendengar tentang Raja Guntur, yang telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Senyum muncul di sudut mulut Yang Fan. Hadiah yang bagus. Tatapan Raja Leiming tertuju, dan dia melambat untuk mendekati Yang Fan, dan jarak antara keduanya menyempit lagi. Melihat Yang Fan mengibaskan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan putaran matahari merah yang terdistorsi hingga ekstrim, itu hanya membuat jantung orang berdetak kencang. Apa ini tidak baik? Raja Leiming terkejut sesaat, dan kemudian jantungnya berdetak kencang, dan aura menakutkan muncul di wajahnya. Melihat matahari merah yang sangat terdistorsi di tangan Yang Fan, ia terbang ke arahnya dengan Ho. Di bidang penglihatannya, matahari merah diperbesar ribuan kali dalam sekejap, dan cahaya merah yang menyilaukan menyebar ratusan mil dalam sekejap.
Setelah Yang Fan mengorbankan matahari merah, dia berlari lebih cepat dari kelinci, membuka jarak 2 hingga 300 mil dalam sekejap, dan mengedarkan lapisan armor cahaya misterius, bahkan melarikan diri ke bumi. Boom! Matahari merah, yang terpelintir hingga ekstrim, tiba-tiba meledak, menghasilkan kekuatan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ledakan, putaran Golden Crow yang terbakar dengan api berbintik emas terbentuk, yang bisa disebut badai merah kematian dan kehancuran, bercampur dengan api berbintik emas, meluas 100-200-500 mil dalam sekejap 1000 mil. Di mana badai kehancuran merah berlalu, semuanya berubah menjadi hitam pekat. Dalam 10 kilometer dari inti, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup, yaitu kematian jadi. Dalam 100 mil, bahkan kultivator besar Huasen akan langsung menjadi abu. Dalam radius 1000 mil, mereka yang berada di bawah tahap transformasi dewa akan musnah. Panas sisa suhu tinggi menghilang, dan lubang besar hitam atau bahkan kemerahan yang hangus, berpusat pada gagak emas yang terbuat dari api berbintik emas, meluas sejauh ribuan mil, dan terungkap di tempat ras monster ini. Matahari merah yang membakar langit, teknik terlarang skala besar, juga dirilis untuk pertama kalinya di alam Kaisar Iblis. Adapun Raja Guntur Matahari Merah yang dikendalikan oleh Yang Fan meledak dalam sekejap ketika jaraknya sekitar 10 mil darinya, menghancurkan badai merah dan melenyapkannya. Yang Fan tidak punya waktu untuk melihat situasi spesifiknya. Memanggil. Di tepi lubang besar yang jaraknya ribuan mil, sosok hijau dan anggun dengan beberapa jejak kecemerlangan berwarna bumi muncul dari tanah. Hehe, aku mengerti bahkan jika Raja Petir belum mati, setidaknya dia akan terluka parah. Yang Fan tersenyum di sudut matanya, diam-diam senang rencananya berhasil. Lagi pula, sejak dia menyimpulkan latihan, dia jarang menyerang musuh secara tiba-tiba, dan kesenangannya tak terlukiskan. Terlebih lagi, lawannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Master Istana yang 1 atau 2 chip lebih kuat darinya. Dan kemudian pada saat ini, biksu manusia aku akan mencabik-cabikmu. Raungan yang dipenuhi dengan kemarahan tak berujung bergema melalui kehampaan ribuan mil. Mencemooh. Sesosok emas terbang keluar dari badai merah tua, samar-samar terlihat wajah Raja Guntur yang ganas dan menakutkan, dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang ekstrim. Pada saat ini, tubuh Raja Guntur hitam hangus, terutama wajahnya yang seperti arang hitam, jika bukan karena murid emas yang dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah yang tak ada habisnya, dia mungkin disalahartikan sebagai hantu hitam yang keluar dari tidak ada tempat. Merasakan kemarahan Raja Lei Ming yang tak berujung dan tekanan yang luar biasa, kulit Yang Fan berubah, dan dia menekan senyum di hatinya. Anda tahu, dia telah menghitung serangan diam-diam barusan ratusan kali, termasuk lusinan kemungkinan. Tidak peduli bagaimana reaksi Thunder King, dia memiliki tindakan yang sesuai. Saat matahari merah meletus, Raja Guntur berada tepat di batas zona kematian 10 mil, di inti letusan. Namun, ketika Yang Fan melihat bahwa hitam hangus Raja Guntur hanya tersisa setengah dari lengan kanannya, dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba menyadari. Tampaknya untuk memblokir pukulan tadi, Raja Guntur membayar harga setengah lengan. Tentu saja, Yang Fan menebak bahwa dia setidaknya menderita beberapa luka dalam, dampak dari ledakan yang merusak seperti itu bukanlah lelucon, setidaknya setara dengan puluhan juta kati pemboman batu, belum lagi suhu tinggi jangka menengah, membakar properti. Selain itu, tubuh Raja Guntur Ming yang hangus, jubah emas yang longgar, hanya rusak, tidak sepenuhnya hancur dan meleleh. Tampaknya itu adalah senjata sihir psikis yang berkualitas baik, dan mahkota di kepalanya masih utuh, dan levelnya tidak dapat diperkirakan. Aku akan merobek mayatmu menjadi 10.000 keping. Raungan Raja Guntur belum selesai, mengumpulkan kekuatan spiritual Wanli Void, mengubahnya menjadi pedang emas transparan, menusuk Yang Fan dengan ganas. Dalam radius puluhan ribu mil, para pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya merasakan kemarahan Raja Guntur yang tak ada habisnya. Raja Elang Petir dicurahkan dengan kekuatan spiritual besar yang terkumpul dalam kehampaan 10.000 mil, berubah menjadi pedang emas transparan sepanjang ratusan kaki. Setelah setengah lengannya hilang oleh matahari merah membakar langit Yang Fan dan dia menderita luka dalam, kemarahan Raja Petir telah mengalahkan rasionalitasnya, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Yang Fan dengan satu pukulan. Boom! Sebelum kekuatan kekosongan turun, Yang Fan merasakan rambutnya berdiri tegak, dan Huan Tianya merasakannya, seolah-olah dia telah menangkap gambar berdarah tentang dirinya yang dipotong-potong. Namun, dia bukan lagi Yang Fan seperti dulu, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan orang kuat itu. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil setengah langkah ke depan, memasuki mode surga dan manusia dalam sekejap,
dan mengisi ruang seluas 3.000 mil dengan kekuatan ilahi dari dua kuncup langit yang bercahaya di benaknya. Hantu biru dan merah yang terjalin samar terlihat di langit, yang berubah menjadi lapisan pelindung besar dan mencegatnya di langit. Bang kaca, ada getaran aneh di kehampaan, tapi tidak ada yang bisa dilihat dengan mata terbuka. Teng teng teng, kulit Yang Fan sedikit pucat, dan dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Ini adalah pertama kalinya dia tidak meminjam senjata naga harta karun tertinggi, dan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan pembangkit tenaga pertahanan dewa. Jika sama seperti di masa lalu, pemikiran tentang orang kuat dengan kehampaan mental setidaknya bisa melukainya dengan parah, dan bahkan membunuh jiwanya. Tapi kali ini, dia hanya terluka secara mental, dan batu giok jiwa kristal perak di tubuhnya juga secara sukarela membantu menanggung sedikit tekanan. Namun setelah mencapai tingkat kesaktian, kekuatan kehampaan yang mereka keluarkan bukan lagi kekuatan jiwa murni, melainkan kekuatan kehampaan yang ditarik dari ribuan mil, dan berisi semacam serangan kekuatan gaib yang dibentuk oleh hukum langit dan bumi. Alat pertahanan jiwa biasa, memiliki sedikit perlindungan terhadapnya. Bagaimana mungkin? Thunder Eagle King menjadi pucat karena syok, dan serangan ilusi kekuatan penuhnya seharusnya dapat dengan mudah membunuh kultivator tingkat menengah dalam sekejap. Namun, Yang Fan mengaktifkan semacam keberadaan yang mirip dengan kekuatan kehampaan barusan, mengendalikan kehampaan sejauh 3.000 mil dalam sekejap. Meskipun Yang Fan jauh dari mampu bersaing dengannya dalam hal luas dan kuantitas, dalam mode surga dan manusia, sebagian dari kekuatan ditanggung oleh kehampaan tempatnya. Kuncup hijau dan merah di benak Yang Fan memiliki interaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kekosongan misterius ini, menyebabkan kekuatan ilahi dari kuncup bercahaya, yang mengisi kekosongan 3.000 mil, meluas lagi, samar-samar melampaui rentang aslinya, meluas hingga radius 3.000 mil, dan ada kecenderungan peningkatan lebih lanjut. Benar saja, hanya dalam pertempuran yang sebenarnya aku dapat mengembangkan kekuatanku di masa pemula, apalagi menghadapi lawan yang begitu kuat dan berbahaya. Yang Fan sangat gembira, dan dia tidak peduli dengan cedera yang dideritanya barusan. Aku tidak percaya. Kulit Raja Lei Ming tidak pasti, dan dia berpikir dalam hati mungkin putra ini memiliki harta rahasia di tangannya, yang dapat berbagi kekuatan kekosonganku, tetapi dia pasti tidak bisa bertahan lama. Tiba-tiba, Raja Guntur mengaktifkan kekuatan para dewa lagi, dan kekuatan spiritual bergolak dalam kehampaan ribuan mil, dan hantu setinggi 100 kaki muncul, dengan jejak pola emas di tubuhnya, dan pedang raksasa di tangannya menusuk dengan ganas. Yang Fan tidak menunjukkan kelemahan, kekuatan ilahi kubah langit sepanjang 3.500 mil diringkas menjadi tangan ketiadaan yang besar, berbentuk seperti kepalan tangan, dan dengan kejam bertemu dengannya. Ada getaran mengerikan lainnya di kehampaan, dan kekuatan suci kekosongan yang tersisa melayang pergi, mengguncang para pembudidaya iblis yang lemah di dekatnya sampai kehabisan akal. Yang Fan mendengus lagi, pikirannya terluka, tetapi dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak peduli dengan luka kecil ini. Selama perjalanan ini, dia berani pergi jauh ke dalam tanah rahasia kerajaan Kaisar Iblis sendirian, berpikir bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di depan yang tak bertuhan dan berkuasa. Dan kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan dengan mudah menggunakan kartu hall aslinya. Ambil mahkota naga kuning di tangannya. Selama dia mengorbankan benda ini, hanya ada segelintir orang yang bisa menyakitinya di alam Qin Xiuxian besar, setidaknya pangeran biasa tidak akan pernah bisa mengancamnya. Berdasarkan fenomena langit dari 8 naga terakhir dan kekuatan Skynet, Yang Fan pada dasarnya menentukan bahwa salah satu artefak naga yang paling berharga jatuh ke tangan Kaisar Naga Iblis. Begitu dia menggunakan alat naga harta karun tertinggi, dia kemungkinan besar akan memperingatkan Kaisar yang tak terkalahkan di alam Kaisar Iblis. Bang! 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 Thunder Eagle King mengendalikan hantu para dewa dalam kehampaan, dan melancarkan serangan ke Yang Fan berulang kali. Setiap kali yang terakhir menerima pukulan, sosoknya akan mundur beberapa langkah, dan pikirannya akan terluka. Meskipun kerusakan jiwa yang ditimbulkan pada Yang Fan setiap kali tidak besar, jika serangan ini ditumpangkan, kerusakannya akan sangat mengerikan. Meskipun ketahanan Yang Fan menakutkan, dia masih sedikit kewalahan. Manusia ini benar-benar aneh. Raja Lei Ming sangat terkejut sehingga sulit untuk dijelaskan. Jika pihak lain adalah monster, dia bahkan akan meragukan apakah orang ini adalah Super Divine Beast dengan peringkat tertinggi dalam legenda. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk meluncurkan serangkaian serangan mental, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat menakutkan, tetapi Yang Fan mampu bertahan begitu lama. Setelah mempertahankan lebih dari selusin serangan berturut-turut, darah akhirnya tumpah dari sudut mulut Yang Fan, dan pada saat ini,
keringat juga muncul di dahi Raja Guntur. Meskipun Yang Fan terluka parah, penggunaan dan pengembangan kekuatan ilahi Huan Ya telah meningkat pesat. Boom! Dalam putaran serangan lainnya, kekuatan supernatural Yang Fan meningkat dari rentang awal 3.000 mil menjadi 4.000 mil. Dengan kata lain, kekuatan dari Divine Power yang dia jalankan telah meningkat sepertiga penuh. Tetapi pada saat ini, pikiran Raja Lei Ming kelelahan, dan dia hampir kelelahan. Bahkan jika itu adalah orang kuat dengan kehampaan mental, sangat sulit untuk terus mengaktifkan kekuatan kehampaan dengan seluruh kekuatannya. Ketika ada celah pendek dalam serangan Raja Guntur Ming, mata Yang Fan berkilat, dan dia tiba-tiba mengumpulkan 4.000 mil kekuatan ilahi yang bersinar, membentuk bayangan pedang yang terjalin hijau dan merah di kehampaan, dan dengan puff, ditusuk dengan ganas kepada Raja Guntur. Apa, bisakah dia tetap melancarkan serangan balik? Raja Lei Ming sangat menakjubkan, dan hantu dewa di kehampaan mengayunkan pedang raksasa, menghalangi bayangan pedang Yang Fan. Dentang. Pada tingkat jiwa, ada getaran seperti suara emas dan besi. Meskipun pancaran serangan kekuatan ilahi Yang Fan jauh dari mampu menimbulkan ancaman baginya, ada rasa takut dan ketidakberdayaan yang kuat di hati Raja Lei Ming. Yang mulia Raja Lei Ming, kamu telah terluka parah, kamu sudah tidak berdaya. Yang Fan menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan senyuman di matanya. Di tanah di mana kakinya berada, ada garis-garis halus seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Dengan benih hijau kehidupan sebagai sumber kekuatan, akar jiwa mencapai bumi, dan kuncup bercahaya merasakan langit. Dalam sekejap, kekuatan alam yang perkasa dan tak berujung melonjak dari langit dan bumi, dan Yang Fan menyerap bagian khusus darinya untuk mempercepat pemulihan cedera. Jika itu adalah cedera biasa, dengan ketangguhan Yang Fan, hampir bisa diabaikan. Tetapi kecepatan penyembuhan trauma pada tingkat jiwa tidak terlalu abnormal, yang memungkinkannya menggunakan metode ini untuk menciptakan kekuatan yang lebih kuat untuk dirinya sendiri dan menindas psikologi Raja Guntur. Melihat kecepatan pemulihan Yang Fan yang menakutkan, wajah Raja Lei Ming mendung dan tidak pasti, dan dia dengan cepat berubah tenang. Tidak heran kamu bisa membunuh Liu Er. Ternyata kamu memiliki kekuatan beberapa kali lipat dari tahap akhir Huasen. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah yang pertama di bawah pangeran. Satu orang, tapi jika Anda berpikir bahwa kekuatan pembangkit tenaga ilusi terbatas pada ini, Anda salah besar. Benarkah? Kata Yang Fan dengan senyum hangat sambil memulihkan diri dari luka-lukanya. Yang mulia, bukan ini bukan pertama kalinya yang melarikan diri dari tangan pembangkit tenaga listrik tingkat pangeran, dan bahkan di akhir pidatonya, dia tampak puas dan percaya diri. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tanganku. Raja Lei Ming mengejek sambil tersenyum, dia adalah seorang kepala istana yang pandai dalam kecepatan. Dapat dikatakan bahwa di antara 12 kepala istana di alam Kaisar Iblis, kecepatannya menempati urutan pertama. Begitu kata-kata itu jatuh, Raja Guntur menghilang dengan cila. Yang Fan merasakan hawa dingin di dadanya, hanya untuk merasakan kekuatan besar dari kepolosan mengalir dari belakang. Dalam artian, cakar emas menyerang dari belakang Yang Fan dengan jepret, riak emas seperti pisau, berisi guntur dan kekuatan kilat yang menakutkan, mengisi kekosongan satu langkah di depan. Armor ringan di sekitar Yang Fan hancur dengan klik, dan arus listrik yang kuat hampir membuat tubuhnya mati rasa. Melihat cakar emas hendak menembus rompinya, Yang Fan tidak punya cara untuk bersembunyi, dan riak hijau meletus dari tubuhnya. Pukulan Raja Guntur Ming mengandung kekuatan fisik yang kuat, kekuatan kehampaan, dan kekuatan Dewa Guntur dan Kilat. Ketika serangan itu dikeluarkan, itu sudah menindas kehampaan. Harus mati. Niat membunuh di mata Raja Lei Ming mengembun menjadi satu titik, dan ketika cakar emas menembus riak hijau, setelah jeda sebentar, mereka menembus dada Yang Fan tanpa hambatan. Kaca, tubuh Yang Fan langsung hancur oleh serangan yang sangat mengerikan ini. Anak bodoh, jika kamu berani meremehkan kekuatan alam kehampaan, ini akan menjadi akhirmu. Raja Lei Ming mengejek. Namun, senyum di wajahnya segera membeku. Tubuh Yang Fan yang hancur hanyalah sepotong bubuk batu biru. Ditipu. Dia kaget, yang dia bunuh barusan mungkin hanya pengganti. Hehe, Yang mulia Raja Lei Ming, aku tidak ingin bertarung denganmu di wilayah Yaosu. Aku akan kembali untuk bersaing denganmu ketika aku punya waktu. Aku akan menyesalinya untuk sementara. Tawa seorang pria datang dari formasi batuan di bawah ini. Setelah bertarung melawan Raja Guntur untuk beberapa saat, kekuatan ilahi Yang Fan Huantianya meningkat pesat, tetapi dia tahu bahwa jika dia terus bertarung untuk waktu yang lama, dia akan menarik banyak monster kuat. Pada saat itu, Raja Petir akan bergabung dengan beberapa kultivator hebat Dewa Transformasi.
ratusan ribu kultivator iblis, dan memobilisasi lautan prajurit, bahkan jika mereka kuat, mereka mungkin terbalik di selokan. Bisakah kamu melarikan diri? Raja Leiming mencibir, sosoknya berubah menjadi sambaran petir emas, masuk ke tanah, dan menyusul Yang Fan dalam sekejap mata. Kecepatan yang luar biasa. Yang Fan tergerak. Dalam hal kecepatan, King Thunder hampir berdiri di atas ketinggian. Klik, dengan gelombang cakar emas, Yang Fan terkoyak dan berubah menjadi puing-puing batu. Apa? Raja Guntur tertipu lagi dan hampir menjadi gila. Dia segera membuka kesadarannya, meliputi radius 100.000 li, tetapi menemukan tidak kurang dari selusin Yang Fan, melarikan diri ke arah yang berbeda. Trik kecil. Raja Leiming menggunakan kekuatannya untuk menyerang lebih dari selusin Yang Fans pada saat bersamaan. Kaca-kaca. Lebih dari selusin Yang Fans runtuh satu persatu, dan hanya satu yang tersisa, tetapi dia telah melarikan diri ribuan mil jauhnya. Boom! Dia sekali lagi menggunakan semua kekuatan para dewa untuk menyerang Yang Fan terakhir dengan ganas. Namun, dengan klik, Yang Fan terakhir yang terlihat juga berubah menjadi tumpukan serbuk gergaji. Ternyata menjadi pengganti. Bagaimana? Ekspresi Raja Leiming tiba-tiba berubah, dan hatinya menjadi dingin. Yang Fan di mana dia? 810.